Duh, guru, murid tidak ingin pergi. Apa bagusnya kehidupan duniawi yang fana itu? Anakku, apa menurutmu guru rela melepaskanmu menuruni gunung? Aku sudah tahu guru tidak akan rela melepas kepergianku. Kehidupan duniawi mana bisa menandingi alam peri Kunlun kita. Murid ini bersedia selalu berada di sisi guru untuk menyajikan teh dan menuangkan air, serta menyapu dan melantunkan doa untuk Anda. Tetapi, di dalam dirimu ada sebuah karma yang harus kamu selesaikan. Karma? Karma apa yang kumiliki? Aku sudah berada di gunung ini sejak umur 3 tahun, sudah lebih dari 20 tahun. Bahkan seekor kelinci pun belum pernah kuhabisi. Karma apa yang mungkin kumiliki? Ini bukan karma dari kehidupanmu sekarang, melainkan karma yang sudah melekat pada takdirmu. Ini juga merupakan petunjuk terakhir mengenai segel Master Surgawi. Segel Master Surgawi? Apakah itu pusaka berharga aliran kita yang sering guru ceritakan padaku? Pusaka yang telah lama hilang, sang pusaka pelindung, yaitu segel Master Surgawi? Iya, Tapi apa hubungannya denganku? segel Master Surgawi memiliki jiwa. Ia memilih tuannya sendiri. 100 tahun yang lalu, ia menyegel kekuatannya sendiri dan jatuh ke dunia manusia. Ini bukan sekadar masalah kehilangan biasa. Guru telah meramal menggunakan ilmu selama 100 tahun, bahwa kesempatan untuk ia muncul kembali terikat erat dengan garis takdirmu dan waktu saat kamu dilahirkan. Segalanya saling berkaitan. Yang ia tunggu adalah dirimu, dan karma ini harus diselesaikan olehmu. Menyelesaikan karma, tapi kemampuan murid ini masih rendah. Rendah, kamu sudah menguasai ilmu petir saat umur 7 tahun, dan saat umur 15 tahun, caramu membuat jimat sudah punya aliran tersendiri. Sekarang semua kitab suci di sekte kita sudah kamu hafal di luar kepala. Yang kamu butuhkan hanyalah pengalaman di dunia luar untuk mengumpulkan jasa, sambil merasakan di mana posisi segel Master Surgawi. Di saat 3.000 kebajikan telah tercapai dengan sempurna, mungkin saat itulah waktunya bagimu untuk menemukan kembali segel hukum itu, dan mengakhiri karma ini. Tapi guru, di dunia luar yang fana, segalanya membutuhkan uang, dan aku tidak punya uang. Banyak bicara. Dulu saat guru turun gunung, guru hanya membawa 3 keping koin tembaga. Cari caramu sendiri. Jika tidak bisa menemukan segel Master Surgawi, jangan pernah kembali. Murid, mohon undur diri. Guru, tolong jaga kesehatan Anda baik-baik. Sudah, segeralah turun gunung. Pergilah. Dasar bocah nakal. Baik, Cantik. Tunggu sebentar. ada masalah apa? Aku baru saja mengamati wajahmu. Raut wajahmu terlihat gelap. Ada aura buruk di antara alismu. Ini petanda sial. Tengah malam ini, pasti akan ada musibah besar. Paling ringan akan kehilangan uang, paling buruknya bisa merusak kehormatanmu. Cara lama. Penipu zaman sekarang, bahkan trik baru pun malas sekali untuk dibuat-buat. Minggir. Aku ada urusan. Jimat ini, namanya jimat pembersih rumah dan penenang jiwa. Simpan satu di tubuhmu, bisa membantumu melewati rintangan ini. Halo. Xiao Xiao. Iya. Aku sedang di sekitar sini. Baik, aku segera sampai. $500 satu lembar, nilainya sangat sebanding. Cantik. Jangan pergi dulu, Presiden Sen. Tuan Muda Zhou ingin mengajakmu minum segelas. Enyahlah. Dasar jahat, rasakan pedang koin 5 kaisarku. Adik kecil,
ingin menakuti siapa dengan mainan itu? Abang main yang sungguhan saja denganmu ya. Kakak, Ayo jalan, Presiden Shen. Lepaskan. Sekarang percaya padaku, kan? Aku percaya. Aku percaya apapun yang kamu katakan. aduh, aduh. Hai, Master tahu ada di sini, jangan bertindak gegabah. Kamu bekerja sama dengan mereka, kan? Kamu. Itu tadi sebuah kesalahan. Dari mana datangnya Taois busuk ini berani mencampuri urusan saya? Ajar dia. Berhenti. Hah? Sihir macam apa ini? Ini bukan sihir. Ini adalah ajaran Tao. Mulai sekarang jangan lagi berbuat jahat. Mengerti? Ah, 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 ah. Kamu juga sudah mengerti? Iya, iya. Wah, Pergi. Monster, ada hantu. Ya ampun. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku sedang menyelamatkanmu. Guru bilang, menyelamatkan satu nyawa, pahalanya lebih besar daripada membangun pagoda 7 tingkat. Sama-sama. kakak ganteng. Kamu sangat hebat tadi. Apakah kamu semacam ahli yang menyamar? Apa kamu bisa terbang dengan pedang? Guru bilang, terbang dengan pedang, bertentangan dengan hukum aerodinamika. Itu hanya omong kosong, di dalam novel. Tapi kalau ilmu meringankan tubuh, aku mengerti sedikit banyak. Wah, Xiao Xiao, berhentilah bercanda. Dia itu bukan orang normal. Hei, aku melihat wajahmu. Aura gelap di antara alismu semakin meningkat bukan berkurang. Sepertinya, musibah besar pada tengah malam tidak bisa kamu hindari. Jika ingin mengatasinya, kamu bisa memintaku untuk menjagamu dengan ketat. Atau, belilah selembar jimat. $500 satu lembar, nilainya sangat sepadan. Singkatnya, bukankah kamu hanya menginginkan uang? Ah, Bukankah ini penipuan? Bocah, berani menindas Presiden Shen kami, apa kamu sudah bosan hidup? abang, dilihat dari wajahmu, kamu sedang diselingkuhi. Bukan. Kamu, Jangan terburu-buru, santai saja. Jangan terburu-buru. Guru bilang, wajah mencerminkan hati, nasib ada di tangan sendiri. Jika kamu pulang sekarang, mungkin kamu bisa menangkap basah perselingkuhan itu. Tapi jika kamu terlambat 2 atau 3 menit, dia akan kabur lewat jendela belakang. jangan membual di sini. Halo, ada apa? Saya sedang sibuk. Aku tidak mau hidup bersamamu lagi. Aku sudah bersama rekan kantormu. Aku tidak mau bersamamu lagi. Aku sudah punya hubungan dengan rekan kerjamu. Apa? Apa katamu? Apa ini soal orang bernama Lawang itu? Sudah kuduga, pasti ada apa-apa di antara kalian. Tunggu pembalasanku. Aku ini sangat ahli. Kebetulan? Xiao Xiao, ayo pergi. Hei, aku bahkan belum tahu siapa namamu. aku kakak, dia Shenrui, dan aku Su Xiao Xiao. Dua gerakanmu tadi hebat sekali. Bisa ajarkan aku tidak? Xiao Xiao, ayo jalan. Ini rumahku, ini area pribadi. Jika kamu melangkah satu kali lagi ke depan, aku akan melaporkanmu atas pelanggaran masuk tanpa izin. Pertanda harimau putih. Bayangan nasib buruk. Guruku pernah memberitahuku, ini adalah pertanda bencana besar. Bukankah akhir-akhir ini di rumahmu sering kehilangan barang-barang berwarna merah? Kakak, kemarin bukankah gaun merah edisi terbatasmu hilang juga? Lihatlah sendiri. Aku ini profesional. Kebetulan, kalau kamu tidak segera pergi, aku akan memanggil keamanan. Kenapa masih tidak percaya?
Guruku selalu berpesan, tolonglah orang sampai tuntas. Hari ini aku akan tetap menjaga di pintu. Jika malam ini tidak terjadi apa-apa, aku akan segera pergi. Terserah maumu. Masa bodoh jika kamu mati kedinginan. Xiao Xiao, ayo kita pergi. Oh baiklah. Kakak, biksu muda itu, dia sepertinya benar-benar punya kemampuan. Tentang masalah istri Pak Sopir, semua perkataannya terbukti benar. Lalu juga soal para preman itu. Hanya kebetulan? Atau mungkin rencana yang diatur dengan sangat rapi? Zhou Tianhao itu? Demi memaksaku menyerah? Cara rendahan apa yang tidak akan dia lakukan? Mencari beberapa preman untuk berakting? Lalu mencari dukun untuk bekerja sama? Baginya hal itu sangatlah mudah. Tapi, menurutku sepertinya tidak seperti itu. Aura biksu itu, dan juga caranya saat bergerak, begitu tenang tapi bisa membuat orang terpental. Aku sudah mempelajari metafisika bertahun-tahun, aku bisa merasakannya. Dia tidak terlihat sedang berpura-pura. Auranya sangat murni. Kamu? Kemampuanmu yang hanya setengah-setengah ini, bahkan memegang kompas saja bisa terbalik? Mana mungkin kamu bisa tahu mana yang asli? Aku beritahu ya, penipu di luar sana itu, semuanya sangat pandai memanfaatkan pikiran orang. Meskipun tingkat kemampuanku tidak tinggi, tapi perasaanku selalu sangat akurat. Ngomong-ngomong, Zhou Tianhao si sampah itu, sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Zhou Tianhao ingin mengambil alih keluarga Shen, bukan hanya dalam sehari atau 2 hari saja. Setelah dia gagal mengejarku, dia benar-benar merobek topeng kepalsuannya. Dia sekarang secara terang-terangan ingin menghancurkan keluarga Shen. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku merasa dia tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Bagaimana kalau kita coba temui dukun di depan pintu itu? Siapa tahu dia benar-benar bisa membantu. Tidak perlu, aku bisa menanganinya sendiri. Lalu, selanjutnya, kamu jauhi penipu itu. Oh iya, kamu beritahu bagian keamanan? Tingkatkan pengamanan gedung ini dan juga di rumah, terutama di malam hari. Oh. Kakak kenapa? Tidak apa-apa. Sudah malam, pulanglah dan tidur. Baiklah, kalau begitu kakak juga istirahatlah lebih awal. Hei, kakak, kenapa kamu belum tidur selarut ini? Lagi pula sedang, apa kamu berteriak? Xiao Xiao, Harum sekali aroma tubuh perawan ini. Sekarang tubuhmu sudah menjadi milikku. Makhluk jahat, Master Taoist ada di sini. Jangan berani berbuat liar. Xiao Xiao, Dia bukan Xiao Xiao. Dia sedang dirasuki hantu air. Hantu air itu sangat suka memilih orang yang memakai baju merah. Pendeta Taoist busuk, kamu jangan ikut campur urusan orang. Begini ya, aku beritahu kamu. Untuk menghadapi hantu tingkat rendah seperti ini, air seni perjaka adalah yang paling efektif. Aku akan menghabisi kalian semua.
Lihat, begitu saja dia sudah berakhir, bukan? Ah! Ah! Kak besar, di situasi seperti ini, kamu masih minum teh? Ini pusaka dari guruku, namanya botol Kikian Kun. Masuk. Beres. Guru bilang, setelah dikeringkan, ini bisa jadi pupuk bunga. $1.000. Mau bayar tunai atau pindai kode? Kenapa aku tergeletak di lantai? Kak, Kak, kenapa kamu masuk? Tadi ada hantu wanita berbaju merah yang merasukimu. Ah. Dia sudah aku jinakkan. Aku ini seorang ahli profesional. Benarkah? Kejadian malam ini tidak boleh diceritakan ke siapapun? Tenang saja. Mulutku sangat rapat. Kakak Shen, bolehkah aku menginap 1 malam di rumahmu? Tidak boleh. Boleh, boleh. Kak, aku ingin belajar ilmu gaib darimu. Bolehkah aku menjadi muridmu? Ilmu perguruanku hanya untuk pria saja. Tapi kalau bayarannya ditambah, bisa saja. Hahaha. Diam. Kamu hanya boleh tidur di kamar tamu lantai 1, tanpa izinku. Jangan berani keluar. Xiao Xiao, masuk ke kamar dan tidur. Iya. Karena aku sudah terima uangnya, maka aku akan menolongmu sekali lagi. Untuk mencegah teman hantu airmu itu datang membalas dendam. Guru bilang, hantu air itu selalu datang berpasangan. Setelah yang betina tertangkap, yang jantan pasti akan datang membalas dendam. Ayolah, keluar. Jemput istrimu pulang makan. Mencari istrimu untuk diajak makan di rumah. Kembalikan istriku. Keluar dan bicaralah. Aku agak budek. Aku tidak bisa mendengarmu. Kembalikan Xiao Hong kepadaku. Rindu Xiao Hong? Sekarang juga, aku akan mengirimmu untuk menemuinya. Langit dan bumi yang suci, tunjukkanlah kekuatanku. Main peta umpet ya. Jangan bergerak, angkat tanganmu. Anda siapa? Biro Investigasi Paranormal Zaulinger terdeteksi ada fluktuasi energi yang tidak wajar di sekitar sini. Aku datang untuk memeriksanya. Pas sekali, ada hantu pria yang ingin balas dendam demi istrinya. Mari kita tangkap dia bersama-sama. Aku tidak peduli siapa Anda. Segera letakkan tangan di atas kepala dan berlutut. Atau aku akan melepaskan tembakan. Anda menembakku? Tidak berguna. Cuma begini saja. Biar aku saja. Kemampuanmu lumayan juga, hanya saja bidangmu kurang tepat. Cobalah jimat ini, harganya $500 per lembar. Kualitasnya sebanding dengan harganya. Jangan banyak bicara. Benda mengerikan apa sebenarnya ini? Makhluk ini, namanya adalah hantu air. Kita bisa menilai dari kondisi pakaiannya untuk menentukan bahwa dia seharusnya sudah tiada selama beberapa puluh tahun. Guruku pernah berkata, makhluk jenis ini hawa dinginnya sangat kuat, terutama pada bagian di antara alisnya. Apa jimat ini benar-benar ampuh? Tentu saja. Biar aku beritahu. Ini. Sekarang bagaimana? Turunkan benda itu. Percuma saja. Biar ku beritahu ya. Aku punya sebuah pusaka energi murni yang sudah kusimpan selama lebih dari 20 tahun. Namanya adalah air kencing pemuda murni. Menjijikan sekali. Aduh, Ayo kita bicara. Katakan,
Siapa yang mengutusmu ke sini? Jika tidak bicara, akan kutuangkan ini. Aku tuangkan ya. Aku bicara. Dia adalah seorang pria yang mengenakan jas hitam. Sangat mengerikan. Dia memberiku kekuatan agar aku mencari istriku dan membawanya pergi. Oh, aku mengerti. Bantu aku pegang ini sebentar. Istrimu ada di dalam sana. Sekarang juga, aku akan mengirimmu menemuinya. Masuk. Selesai. Tugas selesai. Waktunya pulang. Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Berhenti. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Tidak. Setelah semua hantu tertangkap. Masih belum bolehkah aku pergi? Kamu secara ilegal memiliki barang berbahaya. Mengganggu ketertiban umum, sekarang ikut aku kembali ke kantor untuk menjalani pemeriksaan. Kak Linger, aku baru saja menyelamatkanmu. Begini caramu membalas kebaikanku? Jangan panggil aku, Kak Linger. Aku hanya menjalankan tugas. Ikut aku. Diam. Apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ini hanya sedikit sihir pembeku tubuh saja. Tenang saja, setelah 2 jam, ini akan terlepas dengan sendirinya. Lepaskan aku sekarang juga. Oh, Tidak. tidak akan kulepaskan. Tidak akan. Kalau begitu aku pergi dulu, dadah. Dasar kamu brengsek. Tunggu sampai aku bisa bergerak. Aku pasti akan menangkapmu. Waktunya sangat tepat. Hantu air itu seharusnya sudah berhasil. Shen Ruyi, begitu kamu menjadi wanitaku, aku akan memberimu pelajaran. Presiden Zhou. Bagaimana hasilnya? Hei, Shen Ruyi, apakah kamu ketakutan? Panggil dia ke sini, cepat. Presiden Zhou, terjadi masalah. Masalah apa? Saudara-saudara yang mengawasi di sekitar keluarga Shen bilang, ada seorang pemuda berjubah pendeta yang memasukkan hantu air itu ke dalam sebuah termos. Termos? Apa kamu sedang bercanda? Ini sungguh terjadi. Pemuda itu sangat aneh. Hantu air itu bahkan tidak sanggup bertahan 1 ronde pun di hadapannya. Keluarga Shen sekarang tampaknya baik-baik saja lagi. Sampah. Kalian sekelompok sampah. Pergi. Kak, ini adalah sedikit imbalan untukmu. Kakakku bilang, dia sangat berterima kasih karena semalam kamu sudah menolong kami. Duh, jadi tidak enak menerimanya. Maksudku, berkatmu sangat berlimpah. Kalau begitu, akan aku terima dengan senang hati. Kak, Ya, bagaimana kalau kamu jangan pergi dulu, tinggallah di sini selama beberapa hari. Aku masih punya banyak pertanyaan tentang ilmu gaib yang ingin aku pelajari darimu. tidak bisa. Guruku bilang, seorang praktisi bela diri tidak boleh lama-lama berada di zona nyaman yang penuh godaan. Lagi pula, bencana besar yang mengancam nyawa Kak Shen sudah teratasi. Ini sudah merupakan satu perbuatan baik bagiku. Sekarang aku harus pergi membuka lapak untuk mencari uang makan berikutnya. Hei, Kak, bagaimana kalau kamu mengangkatku jadi muridmu? Aku punya bakat yang bagus kok. Aku bisa membayar uang sekolah, bahkan membayar sangat banyak. Bukannya aku tidak mau menerimamu, tapi ilmu ajaran sekte kami hanya boleh diturunkan kepada pria dan bukan wanita. Oh, Tapi melihat kalian berdua, kakak cantik begitu murah hati, aku bisa memberimu sedikit pencerahan. Tapi untuk menjadikanku guru itu tidak mungkin. Begini, di perusahaan kami, Grup Shen kebetulan sedang kekurangan konsultan keamanan. Maukah kamu bekerja menjadi konsultan keamanan kami? Tidak mau, tidak mau. Sebelum turun gunung, guruku memberi tugas untuk mengumpulkan 3.000 pahala, lalu mencari harta pusaka sekte kami yang hilang, yaitu segel Master Surgawi. Kalau aku hanya duduk diam di kantor, mana mungkin pusaka itu akan bisa jatuh begitu saja dari langit. Lebih baik aku buka lapak, itu lebih cocok untukku. Apa? Kamu masih harus jadi peramal jalanan? Bagaimana bisa kau menyebutnya peramal? Itu namanya membaca takdir dengan tepat dan memberikan petunjuk jalan hidup. Aku ini profesional. Kalau begitu aku ikut berjualan bersamamu, aku bisa membantumu menarik pelanggan, kemampuan aktingku sangat bagus. Begini ya, aku beritahu kamu. Dalam sekte kami, ada sebuah aturan, yaitu di depan meja ramalan. Wajah yang sama tidak boleh muncul 2 kali. Itu namanya menodai wibawa takdir langit. Oh, Terlebih lagi orang seperti Nona Su yang memiliki kedudukan sangat mulia, terlebih tidak cocok untuk pergi ke tempat keramaian pasar seperti ini. Jadi begini saja, meskipun gunung dan sungai tetap ada, namun nasib yang membawa kita pergi
Sampai bertemu lagi. Sampai bertemu kembali. Selamat tinggal. Hei. Kakak, dia benar-benar sudah pergi. Menurutmu, apakah dia akan kembali lagi? Entahlah. Tuan Pendeta, Anda membuka kedai di sini? Apakah untuk melihat peruntungan orang? Khusus menyelesaikan masalah yang sulit, memeriksa feng shui, dan nasib, tidak akurat, tidak perlu bayar. Aku berani menjamin itu. Wajah Anda terlihat kurang baik. Apakah Anda sedang menghadapi masalah yang sulit? Tuan Pendeta, Anda bisa mengetahuinya? Aku adalah ahlinya. Begini Tuan, aku bahkan tidak tahu harus mengadu pada siapa. Tentang suamiku, akhir-akhir ini dia merasa tidak benar, seolah dia berubah menjadi orang lain. Duduk, duduk, duduk. Bagaimana maksud Anda? Dia tidak benar. Suamiku adalah pemilik perusahaan teknologi, dia cukup sukses. Belum lama ini, kami baru pindah ke villa baru Villa Genting. Sejak pindah ke sana, tidak ada satu hari pun dia merasa tenang. Pindah ke rumah baru, tapi justru terjadi perubahan sikap. Ini bukanlah pertanda baik. Jelaskan lebih lanjut. Emosinya menjadi semakin tidak terkendali. Hal kecil saja sudah membuat dia membanting barang. Kepadaku pun dia tidak pernah memberikan raut wajah yang baik. Kemarin lusa saat aku menanyakan tentang masalah perusahaan, dia malah membentakku untuk segera keluar. Yang paling menakutkan adalah kemarin, dia bahkan membanting kucing ragdoll yang sudah dia pelihara selama 5 tahun dari balkon lantai 2. Astaga, aku beritahu kamu, suamimu ini jelas bukan mengalami masalah psikologis biasa. Sudah ke rumah sakit? Sudah menghubungi beberapa ahli, semuanya bilang, itu karena tekanan bisnis yang terlalu besar, dan gangguan kecemasan. Sudah diberi banyak obat, tapi tidak ada kemajuan. Malah pikirannya menjadi semakin linglung. Dengar, masalah suamimu sama sekali bukan karena tekanan, tapi sepertinya sedang dipengaruhi oleh tata letak feng shui yang buruk, hingga membuatnya kehilangan ketenangan batin. Benarkah? Kalau begitu, Guru, bisakah Anda ikut saya untuk memeriksanya? Jika kamu mempercayaiku, aku bersedia pergi ke sana. Aku percaya, sangat percaya. Asalkan suamiku bisa sembuh, aku bersedia membayar berapapun. Mobilku ada di sebelah sana. Mari. Seorang profesional mementingkan efisiensi, kita berangkat sekarang juga. Aduh. Rumah ini memiliki terlalu banyak sudut tajam, dan aliran energinya pun kacau. Terutama jendela ini. Dan jendela yang satu ini membentuk energi negatif yang menusuk, keberuntungan dan aura kehidupan pun tidak bisa menetap. Energi negatif paling berat ada di sisi ini. Itu adalah tempat kerja suami saya. Dia menghabiskan sepanjang hari di sana. Tunjukkan jalannya. Silakan. Sayang, Kenapa kamu membawa orang ini ke sini? Baju apa yang dia pakai? Dukun gadungan? Wang Jie, apa maksud ucapanmu? Beliau adalah Taoist Chen yang aku undang. Dia orang sakti yang berkemampuan, datang untuk membantumu memeriksanya. Orang sakti? Bukankah sudah kubilang, saat ini, aku hanya tertekan oleh proyek perusahaan, sehingga aku sulit tidur? Kenapa kamu malah membawa penipu ini ke sini? Sudah zaman apa ini? Kamu masih percaya takhayul seperti ini? Tuan, aura di dahi Anda gelap, dan terlihat guratan merah di antara alis. Ini pertanda roh jahat sedang mengikuti Anda. Bukankah akhir-akhir ini, Anda sering mengalami insomnia, dan mudah marah? Anda sudah kehilangan ketertarikan pada apapun yang Anda sukai sebelumnya, bahkan merasakan dorongan yang tidak masuk akal untuk merusak? Jangan omong kosong kamu. Siapapun bisa melakukan saran psikologis seperti itu. Rumahku ini menghabiskan $100 juta untuk dekorasi, lalu kamu bilang padaku bahwa di rumah ini ada sesuatu yang tidak beres? Ada hal yang kotor? Cih,
Lelucon macam apa ini? Xiao Qing, berikan dia sedikit uang, dan suruh dia segera pergi dari sini. Wang Jie, Master datang untuk membantumu, dengarkanlah apa yang dikatakannya. Dulu kamu sangat menyukai kucing ragdoll itu, tapi sekarang kamu malah... Pergilah sana. Kucing itu terus-terusan berisik setiap hari, itu sangat menggangguku. Cepat usir penipu itu dari sini. Jika tidak, aku akan memanggil satpam. Tuan, 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 tuan. Apa mejamu ini menghadap langsung ke arah sudut gedung di sebelah sana? Lalu, kenapa kalau memang begitu? Jarak lurusnya saja lebih dari 50 meter, mana mungkin ada pengaruhnya? Mari saya jelaskan sedikit kepadamu. Sudut tajam yang saling berhadapan, ini dinamakan arwah bilah dinding. Meski jaraknya jauh, tapi aura buruknya bagai anak panah, yang langsung menusuk sukma. Awalnya kamu hanya akan merasa lemas, tidak bertenaga, kehilangan nafsu makan, namun jika dibiarkan terus-menerus, bisa jadi akan membawa musibah besar. Kamu hanya menakut-nakutiku saja. Keamanan. Pak Wang, ada yang bisa saya bantu? Suruh penipu ini segera pergi dari area perumahan ini, dan jangan pernah biarkan dia masuk lagi. Tunggu sebentar. Wang Jie, pendeta kesini untuk membantumu. Kamu tidak boleh seperti ini. Sudahlah, jangan membujuknya lagi. Suamimu ini sangat keras kepala dan sulit diberitahu. Mari, Tuan, sekarang biarkan saya tunjukkan padamu apa yang dimaksud dengan profesional. Nyarlah. Ada apa ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang menurunkan suhu pendingin ruangannya? Xiaozi, naikkan temperaturnya. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ini bukan sekadar masalah feng shui saja. Kamera pengawas ini, kapan dipasangnya? Dan siapa yang memberikannya? 1 bulan yang lalu, tidak lama setelah saya baru pindah, rekan bisnis saya yang memberikannya, dia bilang ini kamera pengawas tercanggih. Memangnya kenapa? Berani bertaruh. Mau taruhan apa? Mari bertaruh soal kamera pengawas ini. Jika saya tidak bisa membuatmu melihat sesuatu yang berbau mistis, maka saya akan segera pergi dari sini. Dan saya tidak akan meminta uang sepeser pun. Tapi jika kamu melihatnya, kamu harus patuh mendengarkan ucapan istrimu dan bersedia bekerja sama dalam pengobatan. Berani bertaruh. Ayo taruhan, aku masih tidak percaya. Hanya dengan coretan konyolmu ini, bisa lebih hebat dan lebih ilmiah dari algoritma AI punyaku? Bagus kalau mau bertaruh. Tutup gordanya setengah, lalu bantu aku ambilkan segelas air jernih. Sebuah cermin biasa saja ya, jangan cermin pintar. Petugas keamanan, pergi ambilkan untuk dia. Ayo cepat, bergerak. Cepat bertindak. Bekerja dengan maksimal, supaya urusan cepat selesai. Kerjakan sungguh-sungguh, biar bisa cepat bubar. Air sebagai yin, cermin sebagai pembatas. Benda yang biasa, juga bisa memantulkan aura yang luar biasa. Dengan titahku, muncul. Aduh, akting jadi dukunya sudah selesai. Ini yang kamu sebut sebagai hal yang tidak ilmiah itu? Hei, jangan terburu-buru. Biarkan ilmu kebatinan ini bekerja untuk sesaat. Di dalam air, di dalam cermin itu. Ini tidak mungkin, ini pasti trik sulap. Pasti ini proyeksi holografis. Xiaozi, matikan semua peralatan proyeksi dan analisis kelainan gambarnya. Pak Wang, semua peralatan pintar di rumah ini, baru saja, saat pendeta itu merapalkan mantranya, semuanya tiba-tiba mati total. Apa yang sedang terjadi? Hah? Ada masalah dengan kamera pengawasnya? Sebenarnya tidak sepenuhnya begitu. Masalah pada kamera ini adalah, kamera ini telah disusupi oleh hawa energi jahat, yang berpadu dengan berbagai hawa jahat di ruanganmu, hingga membentuk sebuah formasi pengumpul energi negatif dan pemikat jiwa. Formasi ini akan terus-menerus menyerap energi kehidupan dari dalam tubuhmu sampai energimu benar-benar terkuras habis. Orang yang memberimu kamera itu, Ya ampun, siapa yang begitu kejam? Sampai ingin mencelakai suamiku? Aduh. Tuan Pendeta, Anda harus menyelamatkan saya. Tolong saya, Pendeta. Aku tidak bisa menolongmu. Bukankah aku hanya seorang dukun gadungan dan penipu? Aduh. Tuan Pendeta, sayalah yang tidak bisa melihat kebenaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya yang ingin mencelakaku? Ini adalah... Untuk menghancurkan formasi ini, kita harus mencari akarnya dulu. Jalan keluar dari situasi ini harus diselesaikan dari luar dan dalam.
Cara mematahkan situasi ini adalah dengan pemulihan luar dan dalam. Dengarkan aku. Pertama-tama, tata letak kamar ini harus diubah. Meja ini harus dipindahkan posisinya. Dan tanaman hijau itu, pindahkan ke balkon. Lalu lampu itu, pilihannya tutupi saja atau dibuang sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah benda ini. Benda ini perlu disingkirkan dengan sebuah metode yang khusus. Jika tidak, bukan saja energi jahatnya akan keluar, tapi juga akan mengusik orang yang melakukan mantra itu. Tuan Pendeta, lalu apa yang bisa kubantu? Saat Anda melakukan ritualnya nanti, saya bisa membawakan SST. Urusan profesional, biarlah dilakukan oleh ahlinya. Baik-baik. Siap. Sudah beres. Selesai. Sudah beres. Ini orang yang profesional, mengutamakan efisiensi. Oh iya, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Jimat ini, nama jimat ini adalah jimat pelindung rumah penenang jiwa. Anda bisa menempelnya di 4 sudut ruang kerja, kamar tidur, dan bagian dalam pintu utama. Ini bisa menjamin Anda berdua, untuk sementara waktu, tidak akan terganggu oleh energi jahat. $500 satu lembarnya. Harganya sangat sepadan. Tuan Pendeta, saya tak bisa cukup berterima kasih atas budi baik ini. Tadi itu saya benar-benar sudah sangat ceroboh, telah menyinggung Anda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Benar. Mana uangnya? Soal uang, masalah uang tidak perlu terburu-buru. Mari bahas masalah yang ini dulu. Biar ku beritahu ya. Hal ini pastinya bukanlah sebuah kebetulan. Mengerti? Orang yang menjebak Anda ini, entah dia ingin mengambil alih perusahaan Anda, atau mempunyai rahasia lain yang tersembunyi. Tuan Pendeta, ini. Bagaimana ini? Pihak lawan menyadarinya, mereka mencoba menggunakan kendali jarak jauh untuk mengeluarkan aura jahat dan mencoba untuk menyerang balik. Tak disangka kamu bisa melihat menembus perangkap pengintai laba-laba milikku, bahkan sampai memutus benang laba-labanya. Siapa yang kurang ajar? Sampai berani merusak rencanaku. Tidak peduli siapapun kamu, karena berani merusak altarku. Maka kamu harus menanggung derita akibat pembalasan ini. Demi 3 dewa di atas, dan para arwah di bawah, Taishang Laojun, segera jalankan perintah. Rasakan hancurlah. Dasar makhluk kecil, begitu keras kepala ya. Atas nama langit dan bumi, tunjukkan kekuatan suci. Para panglima petir, dengarkan perintahku, tebas. Sudah beres. Pembalasan dari musuh itu sudah aku patahkan, perangkap ini telah hancur. Oh iya. Tuan Pendeta, saya benar-benar berterima kasih pada Anda. Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Anda adalah orang yang murah hati. Saya pernah menyinggung Anda sebelumnya. Mohon ampuni saya ya. Ini sedikit tanda terima kasih. Mohon diterima baik-baik. Oh iya. Rekan bisnis yang mengirimkan kamera pengawas itu, mulai sekarang saya tidak akan bekerja sama dengannya lagi. Tidak kerja sama lagi, yakin tidak mau lagi. Aku bahkan akan menyelidikinya. Selidiki saja kalau begitu. Segel Master Surgawi adalah pusaka perguruan. Meski firasat dari Segel Master Surgawi terasa agak jauh, tapi kali ini pasti tidak salah lagi. Di arah selatan. Guru, muridmu sudah menemukannya. Guru? Ya. Anda, ada apa? Wajah Anda terlihat kurang sehat. Tidak apa-apa. Hanya sedikit menguras energi sakti. Lalu teknik penataan yang aku ajarkan tadi, lakukan saja sesuai instruksiku. Kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, aku pamit dulu. Jangan dulu, jangan. Guru, boleh minta nomor yang bisa dihubungi?
Siapa tahu kedepannya ada masalah. SSTS. Jika berjodoh, kita pasti akan bertemu lagi. Hahaha. Pamit dulu. Sungguh hebat, si pendeta Sok ikut campur ini. Beraninya dia menghancurkan jebakan laba-laba bayanganku, sampai membuatku terkena serangan balik yang parah. Aku dan kamu, aku akan buat perhitungan sampai akhir denganmu. Ditambah lagi, segel guru langit. Selatan. Tidak. Aku harus mempercepat gerakanku. 1, 10, 100, 1000. Taoist Chen Xuan, sepertinya menghitung uang membuatmu sangat senang ya. Untuk apa kamu kemari? Rindu padaku? Atau kamu ingin merasakan lagi sihir pembeku tubuh? Kak Linger? Jangan panggil aku Kak Linger. Masalah terakhir kali saja belum tuntas kita bicarakan. Memiliki barang berbahaya secara ilegal, merusak ketertiban umum, dan juga menyerang petugas keamanan. Bicara itu ada batasnya. Jangan asal bicara saja. Barang ini sama sekali bukan barang berbahaya. Aku melakukan ini demi membasmi kejahatan, demi melindungi keamanan harta benda warga. Sedangkan soal menyerang petugas, apa kamu punya bukti? Kamu. Baiklah, aku tidak akan mempermasalahkan yang lalu. Aku tanya padamu, siang tadi di villa 7 Villa Genting ada gelombang energi yang aneh, apa itulahmu? Detektor di kantor kami hampir meledak. Di kantormu ternyata ada barang seperti itu? Ah? Sepertinya kalian juga tidak mengabaikan semuanya. Benar. Memang aku pelakunya. Benar sekali. Memang aku. Aku beritahu kamu, tadi siang, ada sebuah formasi Feng Shui jahat yang bernama formasi penghisap jiwa. Formasi ini sangat berbahaya, hingga membuat keluarga pemilik rumah hampir hancur berantakan. Namun, berhasil kuhancurkan. Kamu menghancurkan formasinya, dan pemilik rumahnya baik-baik saja? Tentu saja. Aku ini profesional. Kalau tidak, dari mana uang ini datang? Chen Xuan, saya beritahukan secara resmi kepada Anda, berdasarkan performa Anda yang luar biasa belakangan ini, serta kenyataan bahwa Anda telah membantu kami menyelesaikan beberapa kejadian supranatural yang tidak dapat kami tangani sendiri. Hiro telah memutuskan untuk melakukan pengamatan dan kontak terbatas kepada Anda. Anda telah dimasukkan ke dalam daftar bakat khusus yang diawasi. Bakat khusus? Apa ada untungnya? Apakah disediakan makan gratis? Tidak ada makan gratis. Namun jika ada masalah terkait Feng Shui mistis atau kasus gantung yang tidak bisa dijelaskan secara sains, kami akan meminta Anda secara resmi untuk membantu penyelidikan. Ada biaya konsultan? Bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan adalah kewajiban setiap warga negara. Saya siap sedia memikul tanggung jawab ini. Ini kontak saya akan menghubungi Anda jika ada urusan. Satu lagi, jangan gunakan lagi ilmu sihir Anda itu terhadap petugas penegak hukum. Tidak akan, Kak Linger. Jangan panggil saya Kak Linger. Baiklah, Kak Linger. Sampai jumpa, Kak Linger. Halo? Chen Xuan. Kakak Shen, kenapa Anda punya nomor telepon saya? Xiao Xiao yang memberikannya. Langsung ke intinya saja. Di perusahaan saya, lokasi proyek baru di selatan kota, terjadi hal yang aneh. Aku butuh Anda untuk datang memeriksanya. Kakak Shen, bukannya Anda tidak percaya dengan hal seperti ini? Ada apa? Apa ada ancaman hukum lagi? Mengenai upahnya, kita harus sepakati dulu dari awal. Chen Xuan, aku sedang tidak bercanda denganmu. Jelaskan lebih lanjut. Sulit dijelaskan lewat telepon? Apakah Anda ada waktu sekarang? Datanglah ke lokasi proyek, alamatnya akan kukirimkan. Jika masalah ini selesai, aku akan memberimu $100.000. Setuju. Tapi guruku pernah berpesan, untuk urusan besar seperti ini, butuh $50.000 lagi untuk membeli perlengkapan. Setuju. Dapat kerjaan lagi. Kak, akhirnya kakak mau mencari pemuda itu. Sudah kukatakan kan urusan seperti ini, memang harus profesional yang turun tangan. Masalah di lokasi proyek itu, pasti bukan kecelakaan biasa. Kamera pengawas tidak merekam apapun, tapi para pekerja menceritakannya dengan sangat detail. Semua orang merasa gelisah. Si brengsek Zhou Tianhao itu, setelah mendengar kabar ini, dia mulai menyebarkan berbagai macam rumor di lingkaran bisnis kita. Dia bilang kejayaan Shen Group sudah berakhir, bahkan proyek sendiri pun tidak bisa ditangani. Si Zhou, si pengulit itu lagi, menjijikkan. Tapi kak, tenang saja.
Jika pemuda itu beraksi, dia sanggup menghadapi siapapun sendirian. Segala jenis gangguan akan dia bereskan dengan mudah. Kuharap dia benar-benar berguna. Manajer Jia? Siapa ini? Presiden Shen, kamu akhirnya datang juga. Biro Investigasi Paranormal Zhao Linger, setelah menerima laporan, saya kesini untuk memeriksa keadaannya. Kapten Zhao? Kenapa kamu? Kantor mendeteksi adanya fluktuasi energi yang aneh di sini, jadi aku segera kesini. Kakak, ini. Kenapa kamu kesini? Kak Linger, kantormu bekerja dengan sangat cepat ya. Mau merebut pekerjaanku? Jangan panggil aku Kak Linger. Katakan saja, apa yang sudah kamu temukan? Bau tanahnya sangat kuat, dan ada juga hawa dendam. Sebelum ini apakah tempat ini lahan kuburan massal? Dulu pernah ada orang yang tiada di sini? Master, bagaimana Anda bisa tahu? Sebelum penggusuran, tempat ini memang lahan pemakaman tua. Setelah makam-makam itu dipindahkan, kolam itu awalnya adalah sebuah rawa liar, dan baru setengahnya saja yang diuruk. Baru-baru ini saat kami menggali pondasi, kami menggalinya lebih dalam lagi. Lahan pemakaman dan pengurukan rawa liar, energi negatif bertumpuk-tumpuk. Membangun tanpa perhitungan, mengganggu mereka yang sudah tiada, bertepatan dengan waktu langit yang sesuai, hingga energi jahat terkumpul. Kalian, apa yang kalian lihat pada malam hari? Bayangan putih, tidak punya kaki, melayang di dalam gedung, bersuara lirih, sangat menakutkan. Bukan cuma itu, Wang Lausan yang berjaga semalam melihat seorang wanita mengenakan pakaian merah sedang menyisir rambut di tepi tempat tidur. Begitu dia menyorotkan senter, saat wanita itu menoleh, wajahnya sangat hancur. Wang Lausan saat itu juga pingsan karena takut, sekarang dia masih di rumah sakit, dia demam tinggi dan mengigau. Kak, ini. Chen Xuan, apakah ada solusinya? Arwah air membawa energi negatif, tanah kuburan, memupuk kejahatan. Saat ini tempat ini telah menjadi sebuah kolam energi negatif alami. Setiap malam akan terkumpul begitu banyak arwah-arwah penasaran. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, tapi jumlah mereka sangatlah banyak. Lama-kelamaan, hal ini akan mengancam keselamatan nyawa. Bagaimana cara menghancurkannya? Apa yang perlu dipersiapkan? Hawa jahat di sini terlalu kuat. Cara-cara yang biasa sudah tidak akan mempan lagi. Kita harus menggunakan benda yang mengandung energi murni terpancur dalam satu serangan sekaligus untuk menghancurkan hawa jahat ini. Cara paling mudah dan efektif adalah cara yang paling sederhana dan efektif adalah dengan air kencing pemuda. Bukan, guru bilang, benda yang mengandung unsur murni dan kuat ini adalah cara terbaik untuk menembus aura jahat, terutama aura jahat air dan tanah. Semacam ini. Jangan konyol. Astaga, Kak. Ternyata kamu sekeras ini? Itu lagi? Apa kamu tidak punya cara lainnya? Menjijikkan sekali. Air kencing pemuda adalah cara yang paling simpel dan manjur. Jika kalian ingin aku melakukan ritual khusus, maka harganya akan berbeda. Atau, biarkan saja ini semua menakuti kalian selama beberapa malam lagi, dan membuat lebih banyak orang tiada. Lalu apa yang perlu dilakukan? Ini mudah. Aku rasa air kencing pemuda. Hanya sana. Bisa tidak bersikap serius sedikit? Pak Manajer. Tidak bisa. Master, saya sudah menikah. Anak saya sudah berusia 8 tahun. Sayang sekali kalau begitu. Lalu kedua orang ini. Cepatlah, jika tidak ada hasilnya, nanti kamu akan lihat sendiri. Bagaimana aku akan memberimu perhitungan. Sepertinya, hal yang bersifat profesional tetap harus diserahkan kepada orang yang ahli di bidangnya. Sepertinya, urusan yang bersifat profesional seharusnya tetap diserahkan kepada orang yang profesional. Hadirin sekalian, tunggu saya sebentar, saya akan segera kembali. Energi yang sepanas api, hancurkan kabut gelap awal, balikan aliran sungai, musnahkan segala kejahatan. Hancur.
Lihatlah, Beres. Kolam pengumpul yin ini sudah hancur. Besok suruh orang menggunakan cinnabar campur bubuk kapur untuk meratakan lubangnya, lalu gunakan koin kuno berkat 5 arah untuk mengisi keempat sudut proyek ini, maka semuanya akan baik-baik saja. Begitu saja? Ya, selesai. Jika tidak percaya, kalian bisa tugaskan orang untuk berjaga. Jika ada kejadian aneh lagi, aku tidak akan mengambil uang sepeser pun. Dengarkan. Instruksi dari Master Chen. Tugaskan orang untuk berjaga malam ini, dan tingkatkan penerangan. Baik, baik, guru besar. Luar biasa, luar biasa. Ayo pergi. Kakku, kamu benar-benar masih murni ya? Apa aku tidak terlihat seperti itu? Guruku bilang, energi Yuan, yang adalah dasar dari kekuatan sakti. Sudahlah, Chen Xuan. Bayarannya akan aku minta bagian keuangan kirimkan kepadamu. Kapten Zhao, maaf sudah merepotkanmu hari ini. Kalau ada yang butuh bantuan lagi, kami akan menghubungimu. Kak, besok aku akan menemuimu untuk belajar menggambar jimat. Chen Xuan, besok kalau menangani masalah, bisakah gunakan cara yang lebih beradab? Cara beradab tidak berguna. Cara yang bergunalah yang harus dipakai. Cari aku lagi ya, jika ada pekerjaan. Kak Linger, Berhenti memanggilku Kak Linggar. sampai jumpa Kak Linger. Sampah. Sekumpulan orang tidak berguna. Hal kecil seperti ini saja tidak becus. Wanita kejam Shen Ruyi itu, kok keberuntungannya sangat bagus. Presiden Zhou, dari area konstruksi telah memberikan informasi pasti soal gangguan gaib itu, memang diselesaikan oleh pendeta kecil bernama Chen Xuan itu, dengan menggunakan beberapa metode yang tidak biasa, dan langsung menanganinya di tempat. Metode yang tidak biasa? Coba jelaskan detailnya. Berdasarkan kabar dari mata-mata yang ada di lokasi, pendeta kecil itu katanya menggunakan campuran cairan tertentu dan mineral, lalu melukis jimat di udara, sehingga bisa menahan lubang air berlumpur yang terkutuk itu. Cairan apa? Bagus. Benar-benar luar biasa. Wanita ini benar-benar rendah sekali. Segala macam cara kotor dia gunakan. Orang-orang aneh macam apapun dia panggil. Kita tidak bisa menunggu lagi. Jika sekali tidak berhasil, mari kita buat untuk yang kedua kalinya. Sebelum pendeta kecil itu membuat lebih banyak pelindung untuknya, berikan dia pukulan telak yang mematikan. Kakak, Zhou Tianhao yang bajingan itu, dia akan mengadakan sebuah sesuatu seperti jamuan makan malam pertukaran amal pengusaha muda kota Jiang malam besok. Di dalam daftar undangan ini, ada namamu. Aku tidak mau pergi. Sudah kuduga. Perjamuan jebakan seperti ini, siapapun yang pergi adalah orang bodoh. Namun, nanti akan ada pemimpin Federasi Industri dan Perdagangan Kota, Wakil Direktur Kantor Kota Jiang dari Komisi Regulasi Perbankan, serta Bang Ruifeng, Presiden Investasi Wilayah Asia Pasifik, dan tamu penting lainnya yang hadir. Kakak, Presiden Investasi dari Bang Ruifeng itu, kan? Bukankah dia dari perusahaan Ruifeng yang sedang kalian usahakan sekuat tenaga untuk perpanjangan pinjaman dan pinjaman sindikasi proyek kawasan baru saat ini? Itu benar dia? Zhou Tianhao ternyata bisa mengundangnya datang ke acara jamuan pribadi seperti ini? Sudah pasti dia sengaja ingin pamer untuk membuatmu kesal dan memperlihatkan koneksinya padamu. Kakak, ini jelas sebuah jebakan. Siapapun yang pergi adalah orang bodoh. Aku akan pergi. Kakak, kamu tahu kalau si bajingan itu punya niat buruk. Saat kamu datang nanti, dia pasti akan mencari segala cara untuk mempermalukanmu. Aku harus pergi. Shen Group sekarang tidak bisa menunggu lebih lama. Tapi, Xiao, bersembunyi, tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya akan membuat lawan semakin sombong, dan membuat orang yang menunggu hasilnya menjadi kecewa. Zhou Tianhao ingin melihatku hancur, ingin membuatku mundur, makanya aku harus muncul dengan penuh percaya diri. Bukankah masih ada seorang pakar hebat dengan metode yang tak biasa? benar juga, masih ada kakak tampan. Kita bisa membawanya ke sana, biarkan dia menjadi pelindungmu, menjadi konsultan keamanan. Dengan adanya kakak tampan, apapun macam gangguan, atau penjahat yang ada, sama sekali tidak perlu takut. Rui, kedatangan Anda ke sini benar-benar suatu kehormatan bagi saya. Xiao Xiao juga semakin cantik saja. Tuan Muda Zhou terlalu sungkan. Pasti ada udang di balik batu. Hei, Rui, kudengar pabrikmu itu beberapa hari yang lalu mengalami beberapa hal yang kurang baik. Perlukah aku mengenalkan beberapa master untuk Anda kenal? Tidak perlu merepotkan Tuan Muda Zhou, masalahnya sudah selesai. Sudah selesai? Baguslah kalau begitu. Dalam berbisnis, memang harus sedikit memperhatikan masalah keberuntungan, kan?
Menurutku ya, saat Anda harus meminta bantuan, maka mintalah bantuan. Benar, kan? Contohnya, jika kedua keluarga kita bekerja sama, biarkan aku menjagamu dengan baik. Zhou Tianhao, jaga sopan santunmu. Benar, dasar mulut sampah. Aku hanya bercanda, Ruyi. Anda terlalu menganggap serius bercandaanku. Oh ya, aku sudah menyiapkan sebuah tarian untukmu. Maukah Anda menghargai tawaranku? Kakak Shen, Pendeta, bagaimana bisa dia menyelinap ke sini? Dialah orang sakti yang diundang Presiden Shen. Cuma begini, Apakah benar dia yang menggunakan air seni anak kecil itu? Kak, ini ada makanan enak di sini. mohon maaf ya. Bukannya kamu. Kamu adalah si dukun kecil itu kan? Ruyi, orang macam apa? Yang kamu cari ini, apa dia melakukan ritual gila di lokasi proyekmu? Bahkan sampai menggunakan cara yang menjijikkan seperti itu. Ya ampun. Apa kalian Shen Group sudah kehabisan orang ya? Oh, aku tahu siapa kamu. Kamu adalah orang yang setiap hari mengganggu kakak Shen, bahkan mengirim orang untuk menakutinya dengan hantu, dan sering menjebak dia. Dialah si penindas Presiden Zhou. Omong kosong. Siapa yang mengirim hantu untuk menakutinya? Kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di kota Jiang. Kenapa terburu-buru? Aku baru saja mengamati. Dahimu terlihat gelap, dan matamu menunjukkan nasib asmara yang buruk. Ini adalah ciri khas seseorang yang terjerat ilmu hitam mesum. Bukankah kamu setiap hari hanya memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan kakak Shen akhir-akhir ini? Bukankah kamu sering merasa pinggang dan lututmu lemas, seluruh tubuhmu tidak bertenaga, dan merasa pusing? Jangan takut. Ini adalah ciri khas gejala kurang stamina pria. Kurangi melakukan hal-hal semacam itu. Kak, keren. Bongkar semua kejelekannya. Tunggu sebentar. Apa yang kamu bicarakan, Siapa yang kurang stamina? Aku ini baik-baik saja. Baik-baik, sudah kuduga kamu tidak akan mengaku. Kakak Shen, guruku bilang, untuk orang yang penuh dengan kebohongan dan selalu bicara kasar, maka kita perlu menggunakan sedikit taktik. Aku punya sebuah jimat kejujuran yang bisa membuatmu dalam waktu singkat mengeluarkan semua pikiran kotormu dan niat tergelapmu secara terang-terangan. Bukan begitu. Apa yang sedang kamu gumamkan? Aku beritahu kamu ya. Keamanan. Bawa pergi orang yang bicara sembarangan ini dan lempar dia keluar. Berhenti. Taoist Chen, Anda juga ada di sini rupanya. Terima kasih atas bantuan Anda telah menyelamatkan nyawa saya. Saya akan membalas budi Anda dengan baik. Anda terlalu sungkan. Apakah jimat itu bermanfaat? Sangat bermanfaat. Mana mungkin? Orang yang sangat ingin aku dekati ternyata adalah orang di pihak Chen Xuan. Bahkan dia berhutang nyawa pada Chen Xuan. Wang Jie memanggilnya sebagai master. Sangat hormat sekali. Bantuan keselamatan nyawa. Bila genting, aku ingat sekarang, beberapa waktu lalu Wang Jie sepertinya tertimpa masalah. Katanya Pak Wang diguna-guna dan mengundang orang hebat untuk menolong. Mungkinkah orangnya adalah master ini? Ya ampun. Wang Jie bahkan sangat menghormatinya. Zhou Tianhao masih berani mengejeknya. Master, kepada saya dan keluarga Wang telah memberikan kesempatan hidup kedua. Zhou Tianhao, kamu berani sekali menghina Master? Saya, Wang, pada hari ini menyatakan secara resmi Zichuang Weilai maupun saya secara pribadi dengan Zhou Tianhao beserta seluruh bidang usaha yang ada di bawah namanya akan memutus seluruh kerjasama. Memutus kerjasama? Pak Wang. Sepertinya Presiden Zhou ingin mengatakan sesuatu. Kalau begitu sekarang, mari kita buka waktu bicara jujur untuk Presiden Zhou. Aku memang berniat menghancurkan keluarga Shen. Shen Ruyi, kenapa kamu begitu sulit didapatkan? Aku mengejarmu. Itu adalah sebuah kehormatan bagimu. Keluarga kami, keluarga Zhou, adalah orang terkaya di kota Jiang. Kamu sudah diberikan wajah, tapi malah tidak tahu malu. Begitu kan? Lihat saja nanti. Aku akan menyiksamu habis-habisan. Tidak tahu malu. Aku akan merekam ucapanmu sekarang. Lalu bagaimana dengan kejadian hantu di lokasi konstruksi itu? Kejadian hantu di lokasi itu juga perbuatanku. Waktu itu ada sebuah formasi Juyin, lalu dibongkar oleh pendeta muda itu. Menggunakan sesuatu seperti air kencing perjaka. Benar-benar. Apa kamu tidak merasa jijik? Tapi tidak masalah, aku punya banyak cara lain. Sampah. Kamu benar-benar sampah di dunia bisnis Jiang Cheng. Mengerikan sekali, ternyata dia menggunakan cara seperti itu. Berita besar, ini benar-benar berita besar. Tunggu sampai Shen Ruyi bangkrut. Aku bisa melakukan apapun padanya, sesuka hatiku. Selain itu, sepupu kecil ini terlihat sangat segar. Aku pasti akan. Xiao, semuanya sudah terekam. Bukankah ini bukti yang sangat kuat? Zhou Tianhao, semua orang yang hadir di sini sudah mendengarnya.
Kita bertemu saja di pengadilan. Ketemu di pengadilan? Ayo saja. Aku punya banyak uang. Pada saatnya nanti, aku akan membuat kalian semua masuk ke penjara. Hei, ini. Bukan ini yang ingin aku katakan. Ini kamu. Ini karena pendeta jahat ini. Dia merapal mantra padaku. Ini sungguh bukan aku yang mengatakannya. Sungguh bukan aku yang mengatakannya. Presiden Zhou, makanan boleh dimakan sembarangan, tapi bicara jangan sembarangan. Polisi tidak akan percaya pada ilmu sihir, mereka hanya akan percaya pada rekaman dan bukti. Semuanya sudah dengarkan. Kata-kata ini diucapkan oleh Presiden Zhou atas kemauannya sendiri. Pak Wang, Anda juga dengarkan. Ya, aku percaya pada kata-kata Taoist Chen. Aku juga percaya bahwa semua orang yang hadir di sini memiliki pandangan masing-masing. Kejadian hari ini benar-benar membuatku terkesan sekaligus kecewa. Karakter yang bagus, serta taktik yang hebat, aku pribadi tidak sudi bergaul dengan orang sepertimu. Presiden Chen, jika diperlukan, Zichuang Weilai bersedia melakukan banyak kerjasama dengan pihak Shen Group kalian. Pendeta? Ya? Sekali lagi terima kasih padamu. Kalau begitu saya pergi dulu, supaya tidak mengganggu kalian lagi. Kalau begitu, ayo kita pergi juga. Kak, kamu sangat hebat. Jimat kejujuran milikmu itu sangat luar biasa. Bisakah kamu ajarkan aku? Aku ingin menggunakannya untuk menghadapi direktur di jurusan kami yang selalu saja menggangguku. Itu hanya trik sederhana, hanya menghabiskan sedikit tenaga sakti. Tapi kakak Shen, mengenai orang ini, niat jahatnya sangat kuat, dan dia juga sudah tercemar aliran sesat. Jadi untuk kedepannya, kamu harus berhati-hati dengannya. Chen Xuan, terima kasih untuk hari ini, karena sudah menolongku lagi. Hei, kakak Shen, jangan merasa sungkan begitu. Lalu, rencana kamu selanjutnya apa? Masih akan terus berjualan di jalanan? Untuk sekarang, rencananya seperti itu. Kakak Shen, jika kedepannya, kamu mengalami kejadian supernatural seperti ini lagi, kamu bisa mencariku kapan saja, jangan merasa ragu. Lagi pula, kamu adalah klien besarku. Imbalannya akan kuberikan 2 kali lipat. Termasuk untuk hari ini, hitungannya sebagai biaya konsultasi dan biaya keamanan. Terpujilah langit. Kakak Shen, kamu sungguh murah hati. Yao Xiao? Iya. Baiklah, uangnya sudah aku transfer. Aku kaya mendadak. Kaya. Segel Master Surgawi tunggu aku. Dunia fana ini ternyata jauh lebih menarik daripada di atas gunung. Pendeta, saya ingin meminta keturunan. Kak, aku datang. Apa kamu merindukanku? Meminta keturunan bukan bagian dari keahlianku. Silakan cari di tempat lain saja. Saya akan datang kembali. Kak, ramalkan nasibku juga dong. Xiao, wajahmu terlihat sangat cerah. Tidak perlu diramal lagi. Sebenarnya aku bukan datang untuk meminta ramalan, aku nih ingin datang untuk menjadi muridmu, sekalian mau berterima kasih atas kejadian malam itu saat membantu kakakku melepaskan kekesalannya. Wajah Zhou Tianhao itu sudah seperti bunglon saja. Itu masalah kecil, tapi kalau soal menjadi murid, jangan bahas itu lagi. Jika kamu benar-benar ingin belajar, aku bisa mengajarkanmu senam kesehatan mata. Jika rutin dilatih, bisa menjernihkan mata dan hati, sehingga tidak mudah terpedaya oleh hal buruk. Senam mata? Kami sudah melakukannya sampai bosan saat SD dulu. Kak, kamu pelit sekali sih. Oh ya, kakakku bilang ingin mengajakmu makan malam besok untuk berterima kasih secara resmi padamu. Boleh juga, makan-makan. Kapan dan di mana tempatnya? Wah, Xiao, sedang apa kamu di sini? Kenapa aku malah bertemu lalat pengganggu ini? Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Mengobrol dengan penipu seperti dia? Kakak baru saja membeli mobil baru, biar ku ajak kamu jalan-jalan. Malam ini di restoran Michelin, saya sudah memesan tempat. Wang Shuo, aku tidak akrab denganmu. Jangan menghalangiku saat ingin bertanya pada sang ahli. Ahli? Dia ini? Xiao, sejak kapan kamu menyukai model seperti ini? Kalau kamu suka cosplay, kakak akan menemanimu, dijamin lebih profesional dari penipu ini. Wang Shuo, jaga ucapanmu. Dia ini temanku. Oh iya, Tuan, aku baru saja melihat raut wajahmu. Terlihat ada aura kegelapan, pertanda akan ada masalah hukum yang berbahaya. Aku berikan saran 4 kata.
Hormatilah seorang wanita. Jika tidak, kamu akan menanggung malu di depan umum. Bahkan bisa berakhir di balik jeruji besi. Aku, masalah hukum, malu, masuk penjara. Apa kamu tahu siapa aku? Di kota Jiang ini, siapa yang berani bicara seperti itu pada tuan muda ini? Percaya atau tidak, hanya dengan satu telepon, aku bisa membuatmu mendekam selama beberapa hari. Kak, ayo kita pergi. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Xiao-xiao. Kamu tadi bilang, tidak ada yang berani membuatmu malu di depan banyak orang. Tentu saja. Bagus. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan sendiri apa artinya menanggung malu di depan umum. Ilmu ini bernama kejujuran menyingkap jati diri. Tidak melukai tubuh, hanya menunjukkan sifat aslimu. Muncullah. Panas. Putar musiknya. Ayo buat suasana semakin meriah. Sedang apa orang ini? Dia mabuk ya? Tarian macam apa yang dia tarikan? Kelihatannya seperti sedang kejang-kejang. Bukankah dia anak yang boros dari keluarga-keluarga Wang? Mengapa dia bertingkah gila di sini? Musiknya belum cukup. Hari ini aku ingin bersenang-senang. Biar seluruh kota tahu betapa bagusnya bentuk tubuh tuan muda ini. Kak, kamu sangat nakal. Inikah yang kamu maksud dengan kejujuran diri yang sebenarnya? Dengan menari tanpa pakaian di jalanan? Hati yang penuh niat jahat dan ucapan yang kotor akhirnya menuai pembalasan instan. Apa yang manusia lakukan? Langit sedang melihat. Keadilan langit sangat luas, tidak ada yang bisa meloloskan diri. Musiknya belum cukup, buatlah suasana semakin panas. Ternyata hati Tuan Muda Wang masih sangat polos ya. Cepat kemari, ini akan jadi berita utama. Kenapa petugas belum juga datang? Minggir. Wang Shuo, apa yang sedang kamu lakukan? Kakak petugas, apa kamu ingin berjoget denganku? Berlari tanpa busana di depan umum, mengganggu ketertiban umum, dan dugaan tindakan tidak senonoh. Bawa dia pergi. Apa katamu? Ini sihir hitam. Pasti ada sihir. Ini perbuatan pendeta itu. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja di kantor polisi nanti. Cepat bawa dia pergi. Tidak benar. Bagi yang merekam video, mohon segera menghapusnya. Jika tidak, kami akan menindaklanjutinya ke jalur hukum. Semuanya bubar sekarang. Apa ini ulahmu lagi? Bukan aku. Tadi aku sedang berjualan, lalu dia tiba-tiba masuk, melepaskan semua pakaiannya. Aku benar-benar ketakutan. Padahal aku sudah menasihatinya, tapi dia tidak mau dengar. Biar aku bantu analisismu. Sepertinya dia terlalu sering berbuat jahat, lalu hari ini saat di depan lapak daganganku, dia tiba-tiba terkena sengatan panas. Begitulah kejadiannya. Benar, saya juga bisa menjadi saksi. Kakak cantik, tadi itu Wang Shuo, tiba-tiba kehilangan akal sehat, dia bahkan ingin menggangguku. Semua orang telah melihatnya. Chen Xuan, apakah kamu tahu? Menggunakan cara seperti itu di depan umum akan berdampak buruk sekali. Bagaimana jika ada yang memotret adegan yang tidak wajar itu, lalu menyebarkannya di internet dan memicu kegaduhan? Bagaimana aku bisa membantumu membereskannya? Aku hanya membantunya dengan membacakan ramalan, dan ternyata ramalan itu terjadi padanya. Mengenai caranya, caraku hanyalah berkata jujur, dan ramalanku tidak pernah meleset. Dan kamu juga, Su Xiao-xiao, di lain waktu menjauhlah dari tempat seperti itu. Meskipun keluarga Wang tidak berguna, tapi dia masih punya sedikit kekuatan. Hati-hati jika mereka mencari masalah denganmu. Aku tidak takut kok, aku kan dilindungi oleh Kak. Lagi pula, masih ada Kak Zhao, pahlawan yang adil seperti dirimu. Sudahlah. Chen Xuan, kapan kamu berencana pergi? Mau mengantarku ya? Tidak perlu diantar. Kasih uang tunai saja sebagai gantinya. Kasih matamu. Aku ingin memberitahumu. Bersikaplah tenang sebelum pergi. Jangan membuat kota Jiang jadi kacau balau. Tenang saja, aku akan bersikap sangat baik. Dan lagi, mengenai masalah Wang Shuo ini, meskipun itu kesalahannya sendiri, tapi keluarga Wang mungkin akan marah padamu. Kalian berdua harus berhati-hati belakangan ini. Aku pergi dulu, ada banyak laporan yang harus kutulis. Oh ya, kejujuran menampakkan diri yang asli. Jangan pakai kata-kata itu lagi nanti. Terdengar murahan sekali. Nanti akan kuganti dengan yang lebih elegan. Pergi ya. Kak, hebat sekali. Kejujuran menampakkan diri yang asli. Cepat ajari aku. Kelak, jika ada yang berani mencari masalah denganku, akan kubuat dia mempermalukan diri sendiri di depan umum. Jangan sembarangan. Aku beritahu ya,
Jurus itu bisa berbalik mencelakai dirimu sendiri. Hah, Lebih baik kamu fokus latihan hal dasar saja dulu. pelit sekali. Oh iya, soal makan malam, kakakku bilang, malam ini, kamu harus datang ya. Tenang saja, aku pasti akan datang dengan penampilan terbaik. Oke. Ya ampun, kamu bukan cuma cantik, tapi masakanmu juga sangat enak. Aku memang suka memasak. Ini cuma masakan biasa saja. Kenapa aku tidak? Silakan duduk, silakan duduk. Ayo, gelas pertama, kita rayakan kemenangan Kak, yang telah memenangkan pertarungan. Setelah membuat Zhou Tianhao, si bajingan itu berantakan hingga reputasinya hancur, dan rayakan juga masalah di lokasi proyek, yang akhirnya telah tenang. Chen Xuan, selama waktu belakangan ini, aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Gelas ini, kuberikan sebagai tanda hormat untukmu. Wah, Anda terlalu sungkan. Membasmi kejahatan, membantu menyelesaikan masalah klien, adalah sudah menjadi tanggung jawabku. Lagi pula, kakak sudah sangat dermawan, ini juga perbuatan yang mulia. Ayo cicipi, cepat makan. Kakak, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Apa karena kamu terlalu lelah belakangan ini? Mungkin belakangan ini aku agak sedikit lemah saja. Mari makan saja. Itu karena makannya terlalu sedikit. Kakak, karena itulah kamu lemas. Makanlah lebih banyak daging bumbu ini. Ini sangat lezat. Terima kasih. Cepatlah makan. Kakak. Kakak. Kakak, ada apa denganmu? Kenapa ada noda di mulutmu? Jangan bergerak. Kakak, apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu sampai muntah hukum? Jangan bergerak. Aku kenapa ini? Ini bukan karena sakit. Ini adalah santet. Santet. Seperti yang ada di film Sihir Gelap Asia Tenggara. Lihatlah hukum ini. Warnanya hitam pekat dan bercampur dengan serat hukum. Ada aroma dupa yang bercampur dengan bau minyak mayat. Ini adalah ciri khas dari praktik sihir yang menggunakan data tanggal lahir korbannya, rambut, serta pakaian pribadi sebagai medianya. Ditambah dengan campuran bubuk serangga beracun, minyak mayat, dan saripati hukum untuk menciptakan sebuah minyak santet. Santet jenis ini bekerja dari jarak jauh. Pada awalnya, korban hanya akan merasa tubuhnya tidak bertenaga, nyeri dada ringan, dan mengiranya sebagai efek kelelahan saja. Namun saat kekuatannya mulai bereaksi, rasanya seperti digerogoti 10.000 semut, dan korban akan dalam penderitaan yang luar biasa sampai tiada. Terlebih lagi, jiwa korbannya nanti akan diperbudak oleh sang pengirim santet, hingga takkan pernah bisa tenang selamanya. Siapa yang tega padaku menggunakan cara seperti ini? Siapa lagi kalau bukan Zhou Tianhao, si brengsek itu. Dia sangat malu di pesta itu, jadi dia mengambil langkah nekat. Kakak, ayo kita panggil polisi. Percuma lapor polisi. Cara biasa tidak akan bisa menyelesaikan masalah racun ini. Sekarang kita harus menemukan media yang sama dulu. Kakak Shen, apakah belakangan ini Anda ada menerima sebuah kado yang terasa tidak biasa? Seperti misalnya, perhiasan, kosmetik, atau barang lain yang dikonsumsi maupun dipakai? Sesuatu yang Anda rasa sedikit aneh? Benar. Tentang data tanggal lahir Anda, selain kerabat dekat, apa ada orang lain yang mengetahuinya? Data tanggal lahir? Hanya saya, mendiang orang tua saya, dan kakek saya saja yang tahu. Kado? 1 minggu yang lalu, aku menerima sebuah paket tanpa nama pengirim. Isinya adalah sebotol minyak aromaterapi. Saat mencium baunya, kepalaku terasa sedikit pusing, lalu aku meletakkannya di laci bawah nakas. Apa mungkin benda itu sumbernya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Bahwa saya lihat. Ini dia. Benar, memang ini minyak santet yang dicampur dengan rempah halusinasi. Penyamarannya cukup rapi, dan botol ini sendiri adalah sebuah pusaka. Hei, kakak, apakah belakangan ini kamu sering merasakan jantung berdebar dan bermimpi yang sangat menakutkan? Iya, saya pikir itu hanya karena stres. Kakak tampan,
Lalu bagaimana cara mengatasinya? Apakah kakakku akan baik-baik saja? Untuk melepaskan kutukan, kita perlu mencari akar masalahnya. Mengerti? Menghancurkan perantara ini hanyalah langkah pertama, hanya mengobati gejalanya saja. Jika si pelakunya belum tiada, atau ritualnya tidak dihancurkan, nyawamu masih terancam. Chen Xuan, kamu punya cara untuk melawan baliknya, bukan? Apa yang harus saya lakukan? Ada, tapi cara ini sangat berbahaya. Butuh satu tetes darah murni dari jantungmu sebagai pengantar, digabung dengan kekuatanku, untuk merapal mantra pembalik takdir. Mantra ini bisa mengembalikan kekuatan santet 10 kali lipat lebih kuat kepada si pengirimnya. Hanya saja, Hanya saja, apa? sekali mantra ini dirapalkan, maka tak ada jalan kembali. Jika kekuatanku tidak cukup, atau jika kakak kamu memiliki kemauan yang sedikit saja goyah, maka kita berdua akan terkena serangan balik yang parah, dan nyawa kita akan terancam. Kakak Shen, nyawamu dalam bahaya. Lakukan saja. Daripada dia menunggu nasib buruk, lebih baik mencoba sekuat tenaga. Chen Xuan, aku mempercayaimu. Apa yang perlu saya lakukan? Buka pakaianmu. Mari, Xiao keluar dulu. Tunggulah di luar pintu. Tanpa seizinku, kamu jangan pernah masuk ke dalam. Suara apapun yang kamu dengar jangan masuk. Kakak, kamu harus percaya padaku. Nanti sebesar apapun rasa sakit yang kamu rasakan, teruslah sebut namamu sendiri di dalam hati, bertahanlah, jaga kesadaranmu, tetaplah fokus. Aku akan menggunakan sedikit darah murnimu. Sumber semesta yang misterius, akar dari segala keinginan, melalui ribuan rintangan, meraih pencerahan batin. Kini, kejahatan datang menyerang, mencoba melukai kebaikan. Berdasar pada tetesan darah, dan berlandaskan mantra, aku memutarbalikan takdir, kembalikan kejahatan pada pelakunya. Hancur. Tidak, tidak mungkin. Mantra benang hati berdarahku telah dipatahkan, bahkan membalik kepadaku. Guru, Master Naichai, ada apa dengan Anda? Dia sangat ahli. Tolong saya. Master Naichai. Sudah tiada. Dia telah dihabisi oleh Chen Xuan. Ayo pergi, cepat. Ayo pergi, cepat pergi. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Bajingan itu sudah menerima balasan 10 kali lipat. Sekarang dia pasti sudah hancur tanpa sisa. Kakak. Kakak, kamu bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Kamu membuatku takut setengah mati. Aku tidak apa-apa. Xiao, jangan takut. Chen Xuan sangat hebat kok. Dia itu profesional. Kak, kamu luar biasa sekali. Dari jarak jauh, kamu langsung menghabisi dukun santet jahat itu. Sekarang, si Zhou Tianhao ini pasti nyalinya ciut. Dengarkan aku, jangan anggap remeh situasi ini. Setelah gertakan ini, Zhou Tianhao pasti akan melakukan pembalasan yang lebih parah. Kakak Shen, meskipun sekarang santetnya sudah terlepas, tapi tubuhmu masih sangat lemah. Jangan sampai kelelahan. Chen Xuan, terima kasih, sudah menyelamatkanku, sekali lagi sudah menyelamatkanku. Hutang budiku padamu semakin bertumpuk. Jangan sungkan. Ingat saja untuk melunasi biaya konsultan, biaya darurat, biaya sihir balasan, dan biaya ganti rugi mental nanti. Kak, omonganmu ini benar-benar selalu soal uang. Kakak, cepat bayar dia sebelum ahli hebat ini pergi. Minyak santet ini, bakar, lalu segera kubur. Besok akan aku tangani sisanya. Oh, Chen Xuan, setelah kejadian ini,
Saya tidak bisa lagi menganggap Anda hanya sebagai konsultan biasa. Sama sekali tidak. Kelak, jika Anda butuh bantuan apapun, Shen Group dan saya akan selalu mendukung Anda. Gampang saja. Gawat. Gawat, Ada apa? daging tumisnya sudah dingin. Mari kita lanjut turun ke bawah dan makan. Ayo pergi. Ayo, ayo, ayo. Habislah sudah. Semuanya sudah benar-benar hancur. Chen Xuan, masih ada Shen Ruyi dan tidak terjadi apa-apa. Dia adalah iblis. Chen Xuan benar-benar seorang iblis. Presiden Zhou, selama masih ada harapan, kesempatan itu akan selalu ada. Bagaimana kalau kita pergi dari mal ini dulu, untuk bersembunyi sementara? Bersembunyi apa? Aku akan menghabisi mereka. Aku akan menghabisi mereka semua. Punya kebencian yang sangat dalam, namun hidupmu merana tanpa arah. Tuan Muda Zhou, bagaimana bisa kamu menjadi sehina ini? Siapa itu? Siapa? Tuan Muda Zhou, seorang pendeta muda yang baru belajar ilmu spiritual, ternyata sudah membuatmu terdesak sampai begini. Kamu membuatku sangat kecewa. Siapa kamu? Sedang apa di sana? Aku sedang berbicara dengan Tuan Muda Zhou. Sampah, mundur. Presiden Zhou cepat lari. Tuan Ahli, Tuan Ahli. Mohon ampuni aku. Enya, Cepat pergi. Guru, selamatkan saya. Buat perhitungan untukku. Kehadiranmu di sini membuktikan bahwa dia pastilah musuh kita bersama. musuh bersama? Tuan Muda Zhou, kamu sepertinya terlalu menilai tinggi dirimu sendiri. Benar sekali. Si penyihir kecil Chen Xuan itu memang sudah mengacaukan beberapa urusan kecilku yang membuatku cukup tertarik padanya. Tetapi katakanlah, apakah kamu yang membutuhkan saya? Ataukah saya yang membutuhkanmu? Pecundang sepertimu ini mengajak bekerja sama? Sudah pasti saya yang membutuhkan. Anda, Guru. Guru, asalkan Anda membantuku menghabisi Chen Xuan. Setelah keluarga Shen bangkrut nanti, saya pasti akan menjadikan Anda sebagai tamu kehormatan. Apapun yang Anda inginkan, pasti akan saya berikan. Pemuda Chen Xuan ini memiliki ilmu yang cukup dalam, dan juga warisan aliran resmi tidak boleh dianggap remeh. Serangan langsung secara paksa memang bisa mengalahkannya, tapi hal itu akan membuat kita berdua rugi besar, dan juga menarik terlalu banyak perhatian. Kita perlu menggunakan siasat, merencanakannya secara perlahan, lalu habisi dalam sekali pukul. Apakah Guru punya siasat yang bagus? Saya akan bekerja sama sepenuhnya. Kakak Shen, Xiao Xiao. Terima kasih kalian berdua sudah menjagaku selama beberapa hari ini. Tetapi di dunia ini, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Aku pamit undur diri di sini. Selanjutnya, apa rencanamu? Tetap melanjutkan perjalanan berkeliling dunia demi mengumpulkan amal kebaikan? Iya, benar, Kak. Kamu berencana ingin menegakkan keadilan. Di mana lagi? Bawa aku juga. Ya, aku berjanji tidak akan menjadi beban. Sejujurnya, sebenarnya turun gunung kali ini, selain untuk mengumpulkan kebaikan, aku masih memiliki sebuah tugas dari perguruan yang harus segera diselesaikan. Aku, Sekte Celestial Master Kunlun, 100 tahun yang lalu, pernah kehilangan sebuah pusaka yang bernama Segel Master Surgawi. Segel pusaka ini memiliki banyak kesaktian. Tetapi, guru baru saja melakukan perhitungan ramalan dan menemukan kalau pusaka ini ada di wilayah selatan, karena itu aku akan pergi ke selatan sekarang. Segel Master Surgawi, kedengarannya hebat sekali. Apakah seperti yang ada di drama televisi itu? Yang sekali cap saja bisa memimpin semua orang dan membasmi iblis jahat? Kak, ternyata tujuanmu turun gunung bukan hanya pengalaman saja, tetapi juga memikul tugas yang sangat penting untuk mencari harta karun ya. Ternyata begitu. Segel Master Surgawi. Masalah ini pastilah penuh dengan bahaya. Kamu pergi ke selatan sendirian? Tidak punya kenalan di sana? Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan, keluarga Shen memiliki beberapa koneksi dan bisnis di selatan, kami bisa membantumu kapan saja. Terima kasih banyak atas niat baik kakak Shen. Perintah guru harus dijalankan, dan aku harus menanggung segalanya sendiri. Mengenai bantuan, ini sudah menjadi bantuan yang sangat besar bagiku. Ini cukup untuk bekal makanku dalam perjalanan menuju Lingnan, sambil mencari informasi. Tunggu sebentar. Masih ada ini. Ini. Bawa saja, untuk dimakan di jalan. Bagikan juga ke orang lain, supaya saat kamu bertanya-tanya, mereka akan lebih ramah membantumu. Baiklah.
Chen Xuan, berhati-hatilah. Mengenai urusan di Jiangcheng, terima kasih. Jika di selatan nanti kamu mengalami kesulitan, ingatlah. Tempat ini selalu menjadi pendukungmu. Terima kasih Kakak Shen. Presiden Shen. Anda masih tidak bisa pergi. Presiden Shen, perusahaan Anda apakah sedang ada masalah? Perusahaan. Semuanya normal. Pekerjaan konstruksi juga sudah dimulai kembali. Normal? Coba lihat ini. Ini adalah biro kami dengan peningkatan terbaru. Dari gelombang energi spiritual. Data deteksi. Mulai dari jam 12 malam kemarin, dengan gedung Grup Shen sebagai pusatnya, dalam radius 3 km, secara terus-menerus mendeteksi intensitas tinggi yang tidak wajar, serta mengandung unsur penjarahan dan kemerosotan atribut aneh fluktuasi aliran. Penjarahan? Kemerosotan? Apa artinya ini? Apa ada seseorang yang mengutuk perusahaan kakakku? Mengutuk? Ini bukan sebuah kutukan. Ini adalah formasi keberuntungan 5 setan. Ada seseorang yang menargetkan Grup Shen dan telah memasang sebuah formasi Feng Shui yang jahat berskala besar. Tujuan dari formasi ini yaitu menguras habis energi Grup Shen, lalu mengalihkan keberuntungan Grup Shen ke tempat lainnya. Lima hantu pembawa harta? Bisakah dipastikan siapa pelakunya? Apa konsekuensinya? Kak Linggar, mengenai fluktuasi energi ini, saat ini, bisakah kita tentukan titiknya? Sebutkan titiknya secara tepat. Bisa. Ada 5 sumber energi anomali, tersebar membentuk pola bintang 5, yang mengepung gedung Shen tepat di tengahnya. Lokasinya masing-masing adalah puncak menara air tua yang terbengkalai di utara kota, fondasi panggung tua, di distrik timur yang sedang dalam proses pembongkaran. Di pinggiran barat, pada pohon pagoda berusia 100 tahun yang tersambar petir. Di sebelah selatan, pada bagian bawah air, pilar jembatan ketiga dari jembatan penyeberangan sungai, serta tiang bendera di atap, gedung kantor pusat baru Grup Zhou, di pusat kota. Zhou Tianhao. Sudah kuduga, Zhou Tianhao bajingan itu pasti punya niat buruk dan datang kembali untuk balas dendam. Dan rencana ini pasti bukanlah sesuatu yang bisa dirancang oleh tingkat kecerdasannya. Pasti ada bantuan dari orang yang ahli di belakangnya. Chen Xuan, sejauh mana rencana ini telah berjalan? Dan berapa lama lagi dampaknya akan terasa? Ini sudah hampir selesai. Jika kelima titik itu terhubung dengan mengepung Shen Group di tengahnya, pada saat koneksi terbentuk, Grup Shen akan terkuras habis dan akan muncul berbagai fenomena yang sulit dijelaskan oleh ilmu sains. Sebagai contoh, kebangkrutan hingga kehilangan orang-orang berbakat. Selain itu, kamu juga akan terpengaruh karena takdirmu terhubung dengan Grup Shen, sehingga nyawamu pun berada dalam bahaya besar. Setelah aku memeriksanya barusan, setidaknya waktunya maksimal tinggal 12 jam lagi. Tunggu apa lagi? Ayo, kita hancurkan 5 titik itu. Aku akan memanggil orang-orang untuk pergi bersamamu. Tidak, jangan. Jika dihancurkan sekarang, itu malah akan mempercepat kehancuran. Keadaannya akan menjadi sangat sulit. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu memasang formasi sihir yang lebih kuat untuk memberikan tekanan balik. Kak, Anda punya caranya, bukan? Urusan pergi ke selatan kita tunda dulu. Aku perlu mengatur sebuah formasi pengumpul energi 7 bintang. Dengan kekuatan 7 rasi bintang, menjaga pusat istana, bukan saja bisa menstabilkan nasib Shen Group milikmu yang sedang dalam bahaya, tapi juga bisa menarik kembali seluruh keberuntungan yang diisap oleh Zhou Tianhao. Lalu melalui aliran formasi ini, keberuntungan itu akan diputar kembali dan dipantulkan kembali padanya untuk menahannya. Cui. Baik, apapun yang diperlukan, aku akan mendukung sepenuhnya. Seluruh Shen Group ini, hari ini akan menuruti perintahmu. Penjagaan di luar dan pengawasan di 5 titik itu, serahkan saja padaku. Agar mereka tidak bisa mengacaukan rencana ini. Xiao Xiao, bantu aku mencari 7 cermin kecil. Kak Linger, bantu aku awasi terus gedung Zhou, terutama bagian atapnya. Jika ada situasi apapun, segera kabari aku. Selain itu, aku perlu mengetahui kode saham anak perusahaan dari Grup Zhou dan juga apakah perusahaan mereka, Cui, akhir-akhir ini mendapat kabar buruk yang besar. Tuan Pendeta, Anda hebat, sungguh sangat hebat. Sekarang keluarga Shen sudah kacau. Aku benar-benar merasa. Badanku terasa sangat segar. Kerugian proyek yang dulu, tiba-tiba saja aku mendapat inspirasi. Apakah ini yang rasanya saat keberuntungan mulai memihak? Tetaplah tenang. 5 setan pembawa kekayaan ini. Kekuatannya terletak pada pengaruh yang halus, lalu serangan yang mematikan. Saat ini baru penarikan. Keberuntungan luarnya saja. Agar kau bisa merasakannya. Tunggulah sampai 5 bintang sejajar. Saat energi negatif berada di puncaknya, itulah saat penyerangan sesungguhnya. Pada saat itu, keberuntungan keluarga Shen akan mengalir seperti bendungan yang jebol, siap untuk kau gunakan.
Kau cukup duduk tenang saja, dan tunggulah untuk menerima segala sesuatu milik keluarga Shen. Ingatlah, jangan bertindak sembarangan, agar tidak mengacaukan formasinya. Saya mengerti. Saya mengerti. Tuan Pendeta, saya akan menunggu di sini. Saya menunggu Shen Rui. Datang untuk memohon ampun. Aku menunggu keluarga Shen. Berubah nama menjadi Zhou. Kak, apakah formasi pengumpul spirit ini benar-benar bisa menahan 5 hantu, membawa peti mati itu? Lalu dia juga bisa memantulkan nasib buruk? Kedengarannya hebat sekali. Pengumpul energi 7 bintang adalah meminjam kekuatan, kehidupan abadi dari 7 bintang untuk memantapkan diri sendiri. Di saat yang sama, itu akan membentuk sebuah pusaran keberuntungan yang sangat besar. Sederhananya begini, itu seperti mengambil air kotor yang mereka siramkan, merebusnya hingga mendidih, lalu menyiramkannya kembali pada mereka, sekaligus melubangi tangki air mereka. Ini yang Anda butuhkan. Selain itu, berdasarkan informasi yang telah kami dapatkan, rantai pendanaan keluarga Zhou sebenarnya sudah sangat rapuh. Semuanya hanya bergantung pada beberapa yayasan dan pinjaman bank. Jangka pendek, perusahaan itu tidak akan tahan menghadapi badai besar apapun. Kalian mundurlah keluar formasi. Apapun yang kalian lihat nanti, jangan masuk. Dewa Beidou, dengarkan perintahku. Kumpulkan energi pusaka, ratakan segala kejahatan. Kebusukan 5 roh jahat, rasakan sendiri akibatnya. Bangkit. Bagaimana mungkin? Saham-sahamu. Saham-sahamu. Presiden Zhou. Terjadi masalah besar. Proyek ilegal kita yang ada di luar negeri telah terungkap oleh lembaga investigasi internasional. Media benar-benar gempar. Para rekan bisnis menyatakan, untuk mengakhiri semua kerjasama, bank baru saja mengabari akan menarik kembali semua pinjaman kita. Bagaimana mungkin? Ini benar terjadi. Cari Pendeta Heisa. Presiden Zhou. Cepat, seseorang tolong kemari. Pengumpul energi 7 bintang, balasan terbalik. Hebat juga bocah ini. Ternyata bisa menembus formasi ini, bahkan memanfaatkannya kembali. Chen Xuan, urusan ini belum selesai. Berita terkini, perusahaan yang menjadi sorotan, Grup Zhou telah terjerumus ke dalam krisis besar. Banyak perusahaan publik di bawah naungannya, harga sahamnya anjlok dalam semalam. Nilai pasarnya menguap, lebih dari 70%. Di saat yang sama, proyek luar negeri mereka, yang melanggar hukum telah terungkap, memicu rentetan gagal bayar utang. Dikabarkan bahwa, sejumlah bank telah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membekukan aset Zhou. Grup Zhou, pengendali aslinya yaitu Zhou Tianhao, saat ini tidak diketahui keberadaannya. Pihak polisi telah melakukan penyelidikan. Kekaisaran bisnis Zhou yang pernah begitu berjaya itu, hanya dalam semalam, nyaris bangkrut. Ya, kejahatan dibalas kejahatan, rasakan itu. Kak, formasi pengumpul energi 7 bintang milikmu benar-benar sangat hebat, seperti mimpi buruk bagi pasar saham. Fluktuasi energi di sekitar Shen Group yang tidak wajar sudah sepenuhnya menghilang. Keberuntungannya stabil, bahkan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Chen Xuan, apa formasi milikmu ini? Benar-benar bisa mengendalikan pasar saham? Kak Linger, bukankah aku sudah mengatakannya? Ini adalah soal keberuntungan. Keluarga Zhou banyak melakukan kejahatan. Keberuntungan mereka sudah habis sejak lama. Aku hanya memberi sedikit dorongan saja. Mengenai naik turunnya saham, itu adalah urusan manusia dan hukum sebab akibat. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan diriku. Chen Xuan, terima kasih banyak atas bantuan besarmu. Setelah keluarga Zhou tumbang, kekuatan jahat Heisha pasti terkena serangan balik juga.
dalam jangka pendek. Mereka tidak akan muncul lagi untuk berbuat jahat. Kamu bisa pergi ke selatan dengan tenang. Pertarungan sudah usai, ramaian pun sudah aku tonton. Saatnya untuk pergi ke selatan, mencari peruntungan dan takdirku. Kakak Shen, terima kasih banyak untuk segala bantuanmu selama ini. Halo, Qin Feng? Kamu sudah kembali ke tanah air? Malam ini, aula perjamuan Shangri-La, maaf. Akhir-akhir ini urusan perusahaan sedang banyak. Tubuhku juga merasa kurang sehat. Sepertinya, Jangan terburu-buru menolaknya, Ruyi. Kali ini aku kembali, aku tidak akan pergi lagi. Aku berencana mengambil alih bisnis keluarga di dalam negeri. Begini saja, malam ini ada pesta penyambutan. Ada banyak teman lama, Paman Wang dan Paman Li, mereka semua menanyakanmu. Berikanlah aku sedikit rasa hormat, datanglah kemari. Lagi pula, aku juga merindukanmu. baiklah kalau begitu, jam berapa? Malam ini jam 8, aku akan menunggumu. Kakak, Qin Feng, apakah itu orang yang saat masih kecil dulu tinggal di sebelah rumah kita dan sering kamu ceritakan sebagai sosok anak yang sempurna, si Kak Qin Feng itu? Dia sudah kembali ke tanah air, malam ini ada pesta penyambutan, dan dia memintaku untuk datang. Aku ingat dia. Waktu dia masih kecil, dia sangat suka menempel padamu. Dia bahkan bilang, setelah dewasa nanti ingin menikahimu. Tapi, setelah dia pergi ke luar negeri, tidak ada kabar apa-apa lagi. Untuk apa dia menghubungimu sekarang? Mungkinkah dia ingin cinta lama bersemi kembali? Jangan bicara sembarangan, kami hanya teman dari keluarga yang sudah lama kenal. Kakak, besok kamu ada urusannya. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Besok pagi aku akan pergi sendiri saja, tidak perlu diantar. Chen Xuan, pergilah bersamaku. Aku tidak mengenal mereka sama sekali. Untuk apa aku ke sana? Keluarga Qin Feng punya latar belakang yang rumit. Dia sendiri pun sudah lama berada di luar negeri untuk membangun kekuatannya selama bertahun-tahun. Kemuliaannya kali ini, tujuannya belum jelas. Meski keluarga Zhou sudah jatuh, tapi sulit menjamin tidak ada kekuatan lain atau orang lain yang ingin mencelakaiku. Kamu, sebagai penasihat keamanan khususku, harus berada di sana. Lagi pula, pestanya menyediakan prasmanan standar tertinggi. Ada tiram yang dikirim lewat jalur udara dari Prancis, lobster Australia, daging wagyu Jepang, serta persediaan tak terbatas Häagen-Dazs dan air mancur coklat kualitas tinggi. Kamu akan pergi besok, jadi sebelum pergi, aku ingin mentraktirmu untuk makan enak. Pikiran kakak Shen benar-benar sangat perhatian. Keamanan adalah masalah besar. Sebagai kepala keamanan, ini sudah menjadi tanggung jawabku. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan lobster atau abalon itu. Tujuan utamaku adalah melindungi keamanan Anda, Kak. Kak, bukankah kamu ke sana hanya demi makanannya saja? Chen Xuan, jaga sikapmu saat ke sana nanti. Jangan membuat masalah lagi dengan bertindak konyol atau sampai membuat bursa saham bergejolak. Itu adalah acara resmi yang dihadiri orang-orang terpandang. Aku pastikan tidak akan membuat masalah. Aku hanya ingin menjamin, tidak ada orang sembarangan yang mendekati kakak. Kelihatannya bagus kan? Bukankah itu Presiden Shen? Orang di sebelahnya itu. Apa dia seorang pendeta? Ada apa ini? Apa Presiden Shen sekarang bahkan mempercayai hal-hal seperti itu? Kudengar, kejatuhan keluarga Zhou yang sangat misterius itu. Ada hubungannya dengan ahli dari keluarga Shen. Mungkinkah orang itu dia? Kelihatannya masih sangat muda. Jangan-jangan dia cuma tukang tipu gadungan. Ruyi, sudah lama tidak bertemu. Kamu masih saja tetap cantik, sampai membuat mataku sulit untuk berpaling. Qin Feng, selamat datang kembali ke tanah air. Kak Qin Feng, sudah lama kita tidak bertemu. Xiao Xiao, kamu benar-benar sudah tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Lalu siapa ini? Ini temanku, Chen Xuan. Halo Tuan Qin, tanggal dan waktu lahirmu, bolehkah kamu memberitahukannya padaku? Aku baru saja memperhatikan raut wajahmu sejenak. Biasa saja sih, tapi akhir-akhir ini lebih baik kamu menjauh dari air. Tuan Taois Chen Xuan ini cukup unik juga ya. Ternyata di dalam negeri sekarang, gaya berpakaian kuno seperti ini sedang menjadi tren lagi. Chen Xuan adalah sosok yang sangat berkompeten. Dia telah banyak membantuku. Jangan menilai buku dari sampulnya. Namun, membawa seorang praktisi spiritual di acara seperti ini bisa memicu pembicaraan orang lain. Kamu tahu sendiri, di lingkaran kita ini, ada saja orang yang suka bergosip. Kak Qin Feng, dia itu bukan artis, Kak itu sangat hebat. Xiao Xiao, kamu masih kecil.
mudah sekali tertipu dengan trik-trik aneh yang menyesatkan. Kemampuan yang sebenarnya adalah mampu mendominasi dunia bisnis, mampu berada di meja negosiasi internasional, berjuang demi kepentingan negara, itulah yang disebut kemampuan, bukannya melakukan praktik klinik semacam itu. Tuan Qin, aku perhatikan tadi, sepertinya kamu sedang sangat stres. Selama di luar negeri, kamu pasti sering sekali makan makanan mentah dan dingin, kan? Jika terus begini, bisa berakibat buruk. Kelak kamu akan mudah mengalami kebotakan. Lalu, soal apa yang baru saja Anda sebut sebagai trik-trik aneh, bukan begitu? Hal seperti itu, terkadang benar-benar bisa menolong orang di masa sulit. Jangan cuma bicara kosong soal dunia internasional. Chen Xuan, di sebelah sana ada banyak makanan enak. Bagaimana kalau kita lihat ke sana? Kak, Ruyi, abaikan saja dia. Hari ini, ada beberapa teman penting saya yang bisa saya perkenalkan padamu. Ini akan sangat membantu ekspansi bisnis luar negerimu. Baik. Kak, kamu jangan marah. Kak Qin Feng, dia memang seperti itu. Sejak kecil, selalu merasa dirinya paling hebat, dan sedikit merendahkan orang lain. Aku tidak marah. Apa yang dikatakannya benar. Orang sepertiku yang hanya menjual takhayul ini, aku memang tidak punya cara untuk di meja negosiasi internasional, berjuang demi kepentingan negara. Mohon maaf Tuan, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa, hanya menggunakan wine untuk membersihkan lantai. Tuan Qin sungguh sangat kaya. Semuanya, mohon perhatiannya sebentar. Terima kasih atas kehadiran kalian semua malam ini. Ada seorang teman istimewa yang ingin aku perkenalkan kepada kalian. Dia adalah ahli Feng Shui yang dibawa oleh Ruyi, Chen Xuan. Taois Chen Xuan. Lalu aku ingin dia membantu melihat Feng Shui di kantor baru. Kalian masing-masing, anggap saja ini sebagai pengalaman budaya yang unik. Bagaimana menurut kalian? Qin Feng, tidak perlu. Aduh Ruyi, jangan khawatir. Ini hanya untuk bersenang-senang saja. Taois Chen, aku tidak tahu apakah Anda bersedia menunjukkan kebolehan Anda kepada kami semua. Anggap saja ini untuk kami semua yang sudah lama tinggal di luar negeri, untuk menambah wawasan. Anggap saja ini, agar kami bisa melihat seperti apa kekuatan Tao yang sesungguhnya. Melakukannya di sini, kurasa kurang pantas. Guru bilang, ilmu Tao tidak boleh disebarluaskan, apalagi diperlihatkan secara terang-terangan. Kurang pantas? Atau memang sedang tidak ingin? Berhasil atau tidak? Semuanya hanya untuk hiburan. Anggap saja sebagai bagian dari pesta penyambutan untukku, untuk memeriahkan suasana. Atau jangan-jangan, Tuan Pendeta memerlukan properti tertentu, tempat tertentu, dan kaki tangan tertentu, baru bisa beraksi? Qin Feng, cukup. Chen Xuan adalah tamu yang aku undang, bukan ke sini untuk pertunjukan akrobat. Benar itu, Kak Qin Feng, Anda sudah keterlaluan. Tidak apa-apa, karena Tuan Qin sangat ingin melihatnya, maka aku akan menunjukkan sedikit kemampuanku. Hanya saja, ilmu saya masih belum sempurna. Jika seandainya pertunjukannya kurang memuaskan, mohon Tuan Qin, jangan menyalahkan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Taois Chen, silakan. Silakan Taois Chen. Setitik cahaya spiritual adalah jimat. Orang-orang di dunia ini menyia-nyiakan tinta dan warna merah. Ruang hampa tidaklah kosong, karena di dalamnya ada keajaiban. Ini adalah jimat penenang hati. Ada apa di udara itu? Dia melukis jimat di udara. Itu bukan proyeksi hologram. Aku berdiri cukup dekat dan tidak ada peralatan apapun di sini. Menyebarlah. Rasanya sangat nyaman sekali. Pikiranku menjadi sangat jernih sekarang. Melukis jimat di ruang hampa. Kakak tampan, kamu benar-benar hebat sekali. Sebenarnya, jimat penenang hati ini tidak ada gunanya, hanya saja untuk membuat orang tersadar. Agar sadar, untuk menyadarkan orang mabuk. Tentang apa yang kalian katakan yang seharusnya tidak dikatakan, dan niat apa yang seharusnya tidak kalian miliki. Bagaimana? Efeknya cukup bagus kan? Taois Chen, ternyata Anda sungguh orang hebat yang rendah hati. Saya kagum. Ruyi, Cawan, sudah lama kita tidak pernah lagi mengobrol berdua seperti ini denganku. Aku dengar Paman Qin telah menyerahkan semua bisnis wilayah Asia Pasifik kepadamu. Anama, selamat ya. Semua itu bukanlah hal yang terpenting. Motivasi terbesarku untuk kembali kali ini hanyalah kamu. Qin Feng, jangan bicara begitu. Kita semua sudah dewasa.
Hal yang sudah berlalu, Tidak, hal-hal di masa lalu tidak akan pernah berubah. Saat masih kecil aku pernah mengatakannya bahwa aku ingin menikahimu. Itu bukan sekadar candaan. Tahun-tahun ini, selama aku berada di luar negeri, di dalam hatiku, aku selalu memikirkanmu. Ruyi, biarkan aku menjagamu. Qin Feng. Sekarang aku hanya ingin fokus sepenuhnya untuk mengelola Shen Group dengan baik. Tidak ada keinginan untuk memikirkan hal lainnya. Lagi pula, menurutku, kita lebih cocok menjadi teman atau rekan bisnis. Apakah ini karena si dukun kecil itu? Ruyi, sadarlah sedikit. Memangnya orang seperti apa dia? Dia itu cuma seorang peramal jalanan kelas rendah, cuma tahu sedikit trik, mana mungkin bisa diakui di kalangan kelas atas. Memangnya dia pantas bersanding dengan Shen Ruyi? Dia mendekatimu? Pasti hanya demi uang. Lihatlah dia, cara makannya hari ini. Benar-benar memalukan. Apakah kamu benar-benar ingin bersama orang macam itu? Qin Feng, cukup? Chen Xuan itu orang seperti apa? Aku jauh lebih tahu darimu. Jangan sombong kamu. Akulah satu-satunya yang pantas bersanding di sampingmu. Dengar Tuan Qin, segala sesuatu yang dipaksakan tidak akan berakhir baik. Pergelangan tangan yang ditarik paksa bisa mudah patah. Selain itu, emosimu terlalu meluap-luap, kamu perlu menenangkan diri, kalau tidak mulutmu akan bau karena amarah. Kakak Shen, mari kita pergi ke sana dan mencari makanan. Baik, mari kita ke sana. Chen Xuan, terima kasih sudah membantuku tadi. Tidak apa-apa, aku hanya kebetulan lewat, sekalian ingin melihat. Apakah masih ada cokelat? Cengkeramannya tadi, cukup kuat, apakah kamu baik-baik saja? Chen Xuan, apa yang dikatakan Qin Feng tadi? Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Bukannya dia hanya bilang bahwa aku adalah seorang dukun palsu yang pandai menipu, dia hanya benar setengahnya. Aku ini seorang profesional. Masalah hari ini, aku tidak akan merendahkan diriku untuk berdebat dengannya. Lagi pula dia yang mentraktir. Dan lagi, guruku pernah berpesan, untuk orang yang sombong dan berperilaku kasar seperti itu, cukup diberi pelajaran kecil yang tidak akan membahayakannya, tapi bisa membantunya meredakan amarahnya dan membuatnya lebih sehat. Kamu? Apa lagi yang sedang kamu siapkan? Ini rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Tunggu saja pertunjukannya dimulai. Hari ini grup kita pasti akan menggunakan cara yang paling kuat. Untuk kembali ke pasar internasional dengan cara yang paling inovatif untuk memasuki pasar. Xiao Feng, Anda tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sepertinya saya sedikit masuk angin. Beberapa hari ini, cuacanya sangat dingin. Ayo kita lanjutkan. Maksud saya, aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Sampai mana tadi saya bicara? Suara apa itu? Aku juga mendengarnya. Xiao Feng, Anda tidak apa-apa? Sepertinya itu Tuan Muda Qin. Aduh, bau apa ini? Kak, apa itu kamu? Apa kamu menggunakan semacam benda jimat buang angin? Tuan Qin, ada apa denganmu? Salah makan sesuatu? Sudah kubilang tadi, agar kamu meredakan panas dalammu. Ayo, cepat bawa Tuan Qin kembali ke kamar untuk istirahat. Dia sepertinya perlu. Buang gas. Pertunjukan bagusnya sudah selesai. Kakak Shen, ayo kita pulang. Ya, mari kita pergi. Terus-menerus buang angin? Kak, kamu sungguh keterlaluan. Setelah ini, bagaimana Kak Qin Feng akan melamar orang? Chen Xuan, seberapa lama efek jimat ini bisa bertahan? Karena digambar dengan pulpen, paling lama hanya sekitar 1 jam. Tapi tenang saja, ini tidak melukai fisik, hanya melukai harga diri. Dengarkan aku, untuk menghadapi orang busuk seperti itu, kita harus menggunakan cara yang busuk juga. Kalau begitu lain kali, jangan lagi gunakan pulpen untuk menggambarnya. Tidak bisa, kertas jimat merah itu sangat mahal. Sudahlah, tugasku selesai, saatnya tidur. Kak, setelah kamu sampai di sana, segera kabari aku. Begitu sudah sampai, kamu harus rajin memberi tahu kami kabar keselamatanmu. Kalau ada makanan enak,
Jangan lupa difoto juga. Lalu, jika segel Master Surgawi sudah ketemu, harus segera beritahu aku mau lihat. Aduh, Xiao. Aku pergi mencari harta karun, bukan pergi untuk tiada. Belajarlah yang baik di sekolah, dan seringlah melatih senam mata yang sudah kuajarkan. Chen Xuan, ini adalah kartu kontak penasihat khusus, pemberian resmi dari kepolisian. Meskipun tidak terlalu hebat, tapi kalau kamu bertemu rekan dari kepolisian setempat di perjalanan, tunjukkanlah saja, itu bisa mengurangi masalah. Pendeta Heisha walaupun dia menderita kekalahan terakhir kali, tapi keberadaannya masih menjadi misteri. Zhou Tianhao juga masih belum tertangkap sampai sekarang, Krestek. Di perjalanan nanti, kamu harus ekstra hati-hati. Terima kasih banyak, petugas Zhou. Panggil aku Kak Linger. Kak Linger, Ini uang yang aku siapkan untukmu. Kartu ini tanpa kata sandi. Selain itu, ini adalah kontak dari beberapa perusahaan yang bisa membantumu nanti. Mereka semua adalah rekan bisnis keluarga Shen yang dapat dipercaya. Aku sudah memberitahu mereka. Semuanya sudah aku kondisikan dengan baik. Jika perjalanannya ke selatan mengalami kesulitan, atau terjadi apapun, segeralah pulang kapanpun. terima kasih, Kakak Shen. Kalian semua juga harus berhati-hati. Sosok Qin Feng itu, meskipun sudah diberi sedikit hukuman, mungkin belum merasa jera. Jaga diri baik-baik. Chen Ruyi. Chen Ruyi. Dasar wanita tak tahu malu. Aku akan benar-benar menghabisimu. Dan juga kamu, Chen Xuan. Ini semua gara-gara kalian berdua yang telah menghancurkan hidup dan keluargaku. Aku akan buat perhitungan dengan kalian. Zhou Tianhao, Zhou Tianhao, apa kamu tidak punya malu? Kamu tidak datang lebih awal atau lebih lambat, tapi malah datang sekarang. Apa kamu dan para kru produksi film ini sudah bersekongkol? Tadi aku hampir saja bisa memeluk kakak Shen aku. Bangun. Sudah salah tapi tidak menyesal, kamu benar-benar cari masalah. Chen Xuan, orang ini aku bawa pergi dulu, berhati-hatilah selama di perjalanan. Kak Ling, hukum dia. Ayo pergi. Aku. Tidak akan kubiarkan kamu lolos. Aku akan menghajarmu. Apa yang sedang kamu lihat? Chen Xuan, kamu sudah menyelamatkanku sekali lagi. Aku sudah dibayar, jadi aku harus menyelesaikan masalahmu. Konsultan keamanan sepertiku ini, cukup hebat kan? Hitung-hitung menambah pencapaian kerja sebelum pergi. Aku tidak menyangka, Zhou Tianhao akan menjadi seperti itu. Dia sudah gila. Kamu akan pergi ke selatan sendirian? Aku sangat khawatir. Tenang saja, Kakak Shen. Guruku pernah bilang nasibku sangat kuat. Hal-hal buruk yang biasa sama sekali tidak akan bisa mendekatiku. Justru kamu, banyak sekali tantangan dalam dunia bisnis, ditambah lagi orang-orang yang berniat jahat. Kamu harus lebih berhati-hati. Simpan jimat ini baik-baik. Kecuali aku datang sendiri, hal buruk apapun tidak akan bisa mendekatimu. Barang ini ditinggalkan oleh ibuku untukku. Sudah diberkati oleh orang suci. Sudah kubawa selama bertahun-tahun. Terima kasih, Kakak Shen. Kak, ingat, harus selalu ingat pada kami. Tenang saja. Setelah aku menemukan segel Master Surgawi, aku akan segera kembali dan mentraktir kalian makan. Baiklah, ini sudah menjadi kesepakatan. Semoga dunia tetap bersahabat pada kita dan hubungan ini tetap abadi. Chen Xuan, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Kak, berhenti melihat ke arah sana. Bola matamu itu sudah hampir terlepas ke tanah. Tenang saja, Kak pasti menyimpanmu dalam hatinya. Dia pasti akan kembali. Ayo pergi. Masih banyak hal di perusahaan yang harus dikerjakan.
Master, saya telah gagal menjalankan tugas saya dengan baik. Zhou Tianhao, bidak itu sudah tidak berguna lagi. Formasi pengumpul kekayaan 5 iblis juga telah dihancurkan. Bahkan membuat Anda di perjamuan itu. Tidak apa-apa. Zhou Tianhao hanyalah sampah yang tidak berguna. Sampah harus dimanfaatkan sebagaimana mestinya, jika hancur ya biarlah hancur. Saat di perjamuan, itu adalah kesengajaanku. Master sengaja melakukannya? Dia bisa melukis jimat di udara, itu cukup menarik. Tidak heran dia istana guru surgawi Kunlun, orang pertama yang diturunkan dari gunung, energi yang murni miliknya, dan termos itu, aku juga sangat tertarik. Master sungguh luar biasa. Anak muda itu memang bukan orang sembarangan. Apa Master ingin saya? Hai Sir. Saya di sini. Kamu segera turun gunung, lalu secara sembunyi-sembunyi, awasi Chen Xuan. Aku ingin tahu setiap langkahnya saat dia pergi ke selatan. Master, apakah Anda ingin mencarikan cap Master Surgawi melaluinya? Dan kemudian, lalu merebutnya? Cap Master Surgawi adalah pusaka paling suci. Setelah rencanaku untuk sekte Raja Hantu, selama beberapa ratus tahun, mana mungkin aku biarkan jatuh ke tangan orang lain? Biarkan Chen Xuan membukakan jalan untukku. Ingat, tanpa perintah dariku, jangan bertindak gegabah, apalagi sampai melukai nyawanya. Dia masih berguna. Mengenai Shen Ruyi, tubuh yin murninya adalah kunci dari langkah terakhir kultivasi tubuh Raja Iblis dunia bawah, milikku. Yang terpenting, dia cepat atau lambat akan menjadi milikku. Sedangkan soal kota Jiang, aku punya rencana sendiri. Tugasmu hanyalah terus mengawasi Chen Xuan. Baik, hamba laksanakan perintah, hamba tidak akan mengecewakan kepercayaan Master. Permainan ini baru saja dimulai. Chen Xuan. Sampai jumpa di selatan.